Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita ucapkan kata mutiara dan kata sehat, juga kata yang mulia ini dari lisan kita. Karena memang kata mulia ini, alhamdulillah, adalah kata yang telah diberikan oleh Sang Pencipta Allah untuk menambah nikmat yang sedang diberikan kepada kita. Dan pujian ini mengikrarkan tentang keberadaan Sang Pencipta Allah. Maka sangat wajar kalau kita selalu mengucapkan kalimat ini. Juga kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia terbaik. Siapapun yang mengikutinya pasti dia akan mengetahui mana yang halal dan mana yang haram yang diinginkan oleh Sang Pencipta. Dia tahu mana yang diperintahkan sehingga dia tinggal menjalankannya, dan dia tahu mana yang dilarang sehingga dia meninggalkannya. Dan akhirnya pada saat meninggal dia akan masuk ke dalam surga. Manusia inilah yang telah dipilih oleh Sang Pencipta untuk menutup risalah langit dan juga menjadi pemimpin anak Adam pada hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala sebagai Sang Pencipta dan malaikatnya mengucapkan salam hormat kepada manusia terbaik ini, maka sangat wajar kita sebagai pengikut setianya selalu memberikan salam hormat kita, salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pada kesempatan ini semoga Allah berkahi saudaraku seiman, kita akan membahas bekal dunia akhirat. Berbicara masalah bekal, kita tahu bahwasanya setiap aktivitas kita memiliki bekal atau membutuhkan bekal. Seseorang akan safar misalnya, berangkat, dia butuh bekal. Pakaian, makanan, uang, meluangkan waktu, kendaraan, segala sesuatu butuh bekal. Orang ingin pintar, menuntut ilmu, butuh bekal. Orang ingin kaya juga butuh bekal. Apa saja yang akan kita lakukan, kita membutuhkan bekal. Baik itu materi ataupun memang kesiapan fisik dan jiwa kita. Dalam agama Islam, saudaraku, ada satu bekal, satu buah bekal saja, tidak bercabang kemana-mana. Kalau bekal ini ada di dalam diri kita, dipastikan akan menutupi semua kebutuhan bekal yang lainnya. Karena bekal ini memang sangat luar biasa. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an tentang masalah bekal ini, surah Al-Baqarah ayat 197. Setelah menjelaskan masalah haji, Allah Azza wa Jalla berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa tazawwadu, dan berbekallah kalian untuk kehidupan kalian di dunia dan untuk mendapatkan yang terbaik di akhirat. Berbekallah kalian sehingga kalian bisa mendapatkan prestasi-prestasi tertinggi di dunia dan juga di akhirat. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan ketahuilah sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Bukan makanan, bukan minuman, bukan pakaian, bukan kendaraan, tetapi ketakwaan. Wattaquni ya ulil albab, dan bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang berakal. Ayat ini menjelaskan kepada kita, saudaraku seiman, bahwasanya Allah menyuruh menjadikan takwa sebagai bekal. Simpan di samping benak Anda dulu masalah ini. Jangan buru-buru, saya akan jelaskan panjang lebar. Takwa disuruh dijadikan sebagai bekal. Setiap kali kita ingin berbuat satu kepatuhan, apa saja yang Anda ingin kerjakan supaya rajin bisa melakukannya, istiqomah dalam mengerjakannya dan menjaganya, dari perintah-perintah agama kita, amal soleh kalau kita bahasakan umumnya, seperti sholat, puasa, zakat, haji, takziah, ziarah kubur, doa, haji, umroh, jihad, semuanya ibadah. Maka kata kuncinya kalau ingin rajin mengerjakannya adalah mencari tahu janji Allah di ibadah itu. Kalau bahasa ceramah kita adalah fadilahnya. Sebelum bersedekah, teman-teman sekalian, kalau mau rajin bersedekah, jangan langsung bersedekah spontanitas mengeluarkan duit. Saran saya adalah baca dulu, dan itu cuma butuh 1-2 menit saja. Sekarang fasilitas di HP kita semuanya sudah ada. Tinggal ketik di Google fadilah sedekah, keutamaan bahasa Indonesia, keutamaan sedekah. Coba baca 1 menit saja, beberapa hadis di situ. Sedekah itu saya dapat apa sih kalau saya bersedekah? Oh, ternyata ada hadis Nabi SAW, sedekah tutfi'u ghadabur rahman. Sedekah itu akan meredam murkanya Sang Allah, Sang Maha Pemurah atau Maha Penyayang. Kemudian juga sabda Nabi SAW, "Ma naqasa malun min sedekah." Tidak akan berkurang harta seorang hamba karena bersedekah. Makna hadisnya adalah akan bertambah hartanya. 1, 2, 3, 5, 6 hadis Anda baca. Setelah itu coba praktekin sedekah itu.
maka beda sekali. Akan ada ketulusan, ada keikhlasan, tidak ada lagi melihat nominal, karena kita tahu di situ ada respon balik dari Sang Pencipta. Ada sesuatu yang saya dapatkan. Garis bawahi satu hal saudaraku seiman, setiap kali kita beribadah, kalau ingin sempurna dalam ibadah itu harus diikuti, harus ya hukumnya, harus diikuti dengan mengejar apa yang Allah janjikan. Jadi kalau kita sholat, bolehkah saya sholat supaya saya masuk surga? Bukan boleh, harus. Bukan boleh. Memang harus itu targetnya. Apa yang dijanjikan oleh Allah SWT, bolehkah saya sholat berjamaah supaya pahala saya lebih banyak? Ya memang harus begitu, karena itu janjinya. Bolehkah saya bersedekah supaya saya tambah kaya? Memang begitu harusnya. Karena tadi hadis Nabi SAW ada kan? Tidak akan berkurang harta seorang hamba karena sedekah, kata para ulama hadis, maksudnya Allah akan tambahkan terus. Bolehkah saya bersedekah karena ingin meredam murkahnya Allah, karena saya buat dosa, maka saya ingin supaya Allah maafin dosa saya dengan bersedekah? Boleh, malah harus. Makanya Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, mereka kalau merasa ada kesalahan dengan Allah, tapi tidak disebutkan kesalahan apa ya. Karena kata Ibnu Umar, kalau saya tahu saya melakukan sebuah dosa walaupun kecil ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, maka saya keluar bersedekah agar saya bisa meredam murkanya Sang Pencipta. Karena Nabi SAW mengatakan, as-sadaqatu tudfi'u ghadabur rahman. Sedekah bisa meredam ya, murkahnya Allah, Zat Maha Penyayang. Baik, sholat malam. Sebelum sholat malam, baca dulu 1 menit, 2 menit saja. Bangun sholat malam, coba baca nih. Pertanyaan gini, saya dapat apa kalau sholat malam? Apa yang saya dapatkan? Maka baca di situ. Oh ternyata sholat malam, kalau tertinggal sepertiga malam, kata Nabi SAW, Allah Azza wa Jalla, Tuhan kita datang ke bumi, datang ke rumah kita, bertanya. Ada yang minta tolong enggak, saya tolong. Ada yang punya hajat enggak, saya penuhi. Ada enggak yang bertaubat, saya maafkan. Teman-teman kalau di kantor sini bekerja, kemudian butuh sesuatu dari atasannya, mungkin dinaikkan gaji, mungkin diberikan fasilitas atau apa saja. Apa yang Anda lakukan? Biasa, sistem kantor adalah mengajukan sebuah permohonan kepada yang terhormat pimpinan atau dirut atau apa saja. Kemudian saya telah bekerja sekian tahun di sini, maka saya berharap ditambahkan ini, diberikan ini dan seterusnya. Atas kiranya kami ucapkan terima kasih. Diberikan kepada ya, kita yang membawa permohonan itu ke sekretarisnya misalnya, kemudian dia yang masukkan ke dalam ruangan atau kita bertemu langsung kita sampaikan. Itu yang kita lakukan teman-teman sekalian. Kita datang. Itu pun bisa diterima, bisa enggak. Allah Sang Pencipta langit dan bumi ini tiap malam datang ke rumah kita di bumi, datang ke rumah kita, tanya, ada kebutuhan, ada hajat, kamu salah mau minta maaf, ayo saya terima. Itu satu hal yang luar biasa. Kata ulama, kalau orang mukmin memahami hadis ini dengan hatinya, nggak bakal tidur malam dia, nggak bakal tidur, dia bakal bangun kesempatan sujud mohon sama Allah. Gitu. Jadi ada sesuatu yang dia dapat. Itu baru satu hadis, belum hadis-hadis yang lain nih banyak. Begitu juga dengan haji, begitu juga dengan umroh, begitu juga dengan apalah jihad, semua yang antum mau kerjakan ya, bakti dengan orang tua, menuntut ilmu, baca fadilahnya. Menghubungkan antara ibadah yang kita kerjakan dengan target yang sedang diberikan oleh Sang Pencipta Allah, itu prestasi. Dan kita juga bisa tahu dalam kehidupan dunia kan. Misal antum kerja di kantor seperti ini, kita kerja sambil mengejar targetnya, target prestasi. Itu beda dengan orang yang tidak kejar target. Misal, si A sama si B, maaf kalau bertepatan ada yang punya profesi yang sama. Si A sama si B masuk ke sebuah perusahaan. Ini kadang-kadang kalau saya lagi mengadakan pelatihan SDM di beberapa perusahaan di Jakarta, khusus untuk motivasi bekerja, dihubungkan dengan hukum syar'i, saya bilang, kita dalam Islam disuruh tamak terhadap rahmat Allah, kejar apa yang Allah janjikan. Dan beda pahalanya antara orang yang sudah sehat minta ditambah kesehatan oleh Allah atau dipertahankan, itu lebih besar pahalanya dibandingkan dia sudah sakit baru minta disembuhin. Beda orang yang kaya minta tambah dikayahkan, pada saat itu dia lagi dalam keadaan senang dia minta tambah dikayahkan, dibandingkan dengan orang sudah bangkrut baru minta dibukakan usaha lagi atau diberikan rezeki sama Allah. Ini boleh, tapi ini lebih afdal. Artinya kita disuruh terus tamak dengan rahmat Allah gitu. Saya bilang misal, si A sama si B dua-duanya masuk jadi OB di sebuah perusahaan. Si A dan B dapat gaji 2 juta per bulan.
Lalu si A ini teman-teman sekalian merasa sudahlah 2 juta cukup karena masalahnya 1,5 juta kebutuhan rumah sudah ada, 500.000 saya bisa tabung, alhamdulillah cukup. Salah kan? Nggak salah. Tapi bedakan antara dia sama si B. Si B ini begitu masuk di perusahaan dipetain sama dia perusahaan itu. Ini dirut cara untuk mencapai posisi ini seperti ini. Gajinya sekian, fasilitasnya 1, 2, 3, 4, 10, 20. Di bawahnya apa? Di bawahnya apa? Di bawahnya apa? Jenjang karir yang saya bisa capai dari OB kemana maksimal nih? Oh, ke sini misalnya. Ke bagian superfisika, sebagian apakah? Ini loh, sampai di sini. Saya bisa sampai ke sini. Baik, untuk dapat ke situ apa yang saya harus lakukan? 1, 2, 3, 4, 5. Konsultasi, nanya sama teman-teman, bicara. Bukan mustahil. Kita temukan 5 tahun ke depan, si A tetap OB, si B sudah capai targetnya. Beda, gitu kan? Orang buka usaha, kios kecil di pinggir rumah, pinggir jalan, dengan modal 2 juta, 3 juta rupiah. Jual kelontongan apa saja. Beda, A sama B buka sama-sama. Tapi si A tetap sudahlah cukup, saya jual ini, jual itu dapat 200 rupiah, 300 rupiah cukup. Enggak salah. Tapi ada si B, dia buka nih, tapi dia berpikir kembangin. Kapan saya punya toko lebih besar? Kapan saya punya minimarket? Kapan saya punya supermarket? Bagaimana cara untuk sampai ke sana? Dilakukan 1, 2, 3, 4, 5 tahapannya. Maka kita temukan beberapa tahun ke depan, ini tetap dalam kondisi yang sama, ini sudah berubah. Itu masuk dalam ibadah. Ada orang targetnya, ya sholat malam kapan bisa. Ada orang enggak, saya mau bagaimana caranya saya bisa sholat malam seterusnya sampai saya mati. Apa tahapannya? Mulai dijalankan. Kita temukan 10 tahun orang ini sholat malam terus, ini cuman sholat malam mungkin dalam 10 tahun paling cuma 1 tahun, yang lainnya sudah ketinggalan. Contoh, mestinya orang seperti itu. Nah ini namanya mengejar fadilah, kalau bahasa ceramahnya, mengejar target yang sedang Allah kasih di ibadah itu. Sama kalau kita ingin tinggalkan pelanggaran, ada perbuatan yang salah, pelanggaran. Kalau dalam agama kita maksiat, bagaimana caranya? Saya suka dusta, misal naudzubillah, seseorang suka dusta, seseorang masih suka zina, seseorang masih suka riba, seseorang masih suka apa saja. Bagaimana caranya supaya Anda mudah meninggalkannya? Maka kata kuncinya adalah 1, cari tahu ancaman Allah di situ. Ancaman Tuhan itu apa? Baca juga tadi 1-2 menit saja. Ancamannya orang dusta diapakan? Ancamannya orang riba diapakan? Ancamannya orang zina diapakan? 1-2 menit pakai stopwatch. Coba ikutin deh. Buka sebentar Google, oh ancaman orang yang riba, ancaman orang yang dusta, ancaman orang berzina, ancaman orang khianat, ancaman durhaka sama orang tua, dan seterusnya. Baca deh 5-6 hadis saja. Pasti nanti akan membawa kita kepada hal yang memberhentikan kita dari kesalahan itu. Karena wahyu itu teman-teman sekalian berbicara dengan jiwa manusia, dengan hatinya. Bisa-bisa berubah. Iman itu kalau sudah datang dengan bacaan ilmu agama, kita akan terkontrol, mudah mengerjakan perintah, mudah meninggalkan larangan. Nah ini namanya ancaman. Jadi kalau orang dusta misalnya, oh ternyata orang dusta itu nanti dipotong lidahnya hari kiamat, oh nanti diminum timah panas, oh nanti begini, oh nanti begitu, oh nanti begini, ancaman-ancaman. Orang riba itu ternyata begini lebih berat daripada 1 dirham riba lebih besar daripada 36 kali berzina. Atau dalam riwayat lain kata Nabi SAW lebih berat daripada menzinai ibu sendiri. Kemudian masuk ke masalah zina, zina itu sendiri seperti apa, dan seterusnya. Kita akan tinggalkan nanti. Meninggalkan sebuah perbuatan dosa, pelanggaran, karena tahu ada ancaman, itu puncak ibadah. Sama antum kerja di kantor begini, ada peraturan-peraturan, ya, tidak boleh dilanggar nih. Datang jam 7 pagi, keluar jam 5 sore, kemudian peraturan harus pakai baju dinas ini, kemudian dikerjakan tugas ini. Kalau antum kerja dengan menjauhi itu, ya, targetnya supaya jangan kena hukum, jangan dipotong gaji, maka sempurna pekerjaannya pasti. Begitulah dalam ibadah. Kita meninggalkan dosa yang Allah larang memang karena takut dengan ancamannya. Jadi ada sebuah kaidah yang harus kita perbaiki di Indonesia. Sering tersebar, saya dengar kadang-kadang dijadikan sebagai lantunan seperti nasyid atau lagu. Jangan kau sembah Allah karena ada surga, dan jangan kau takut sama Allah karena ada neraka. Ini salah sekali ini. Bagaimana caranya? Kita ini memang sholat, ibadah semua karena mau kejar surga. Dan Allah yang suruh, gitu. Nggak mungkin. Bagaimana caranya kita mau khusyuk sholat kalau kita tidak ada janji surga? Kenapa Allah janjikan di surga itu ada dayang-dayang, ada bidadari, ada bidadara, ada pohon-pohon, ada istana yang luas, fasilitas yang banyak. Untuk apa diceritain?
untuk memotivasi kita, gitu kan? Seperti kalau di perusahaan ini dikatakan kamu kalau kerjakan 1, 2, 3, 4, 5 nanti prestasimu akan meningkat, kau akan dapat fasilitas mobil ini, motor ini, rumah ini. Kita akan termotivasi. Seperti itulah. Sama halnya juga meninggalkan peraturan pelanggaran-pelanggaran maka akan membawa juga pada ketenangan jiwa ya dan seterusnya. Kalau melanggar maka akan kena hukuman. Allah yang berfirman tuh. Di dalam nanti akan saya jelaskan tentunya dalam pembahasan kita. Tapi di antaranya di dalam surah Al-Imran, surah nomor 3 ayat 133. A'udzubillahi minasyaitonir rajim wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Kejarlah kata Allah, kejarlah pengampunan Tuhan kalian. Selalu cepat bertaubat. Allah masih ampuni sebelum orang masih hidup dan kejar surga itu, kejar semua janji-janjinya di sana. Apapun fasilitasnya kejar semuanya. Yang luasnya surga itu seluas langit dan bumi dijanjikan untuk orang-orang yang bertakwa. Ada perintah untuk mengejar target. Begitu juga dengan meninggalkan larangan, surah Tahrim, surah nomor 66 ayat 6. Allah SWT mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nasu wal hijara 'alaiha malaikatun giladun syidad la ya'sunallaha ma amarum wa yaf'aluna ma yu'marun. Hai orang-orang yang beriman, selamatkan dirimu, selamatkan segera dirimu dan keluargamu dari api neraka. Suruh selamatkan dengan jangan melanggar ya. Ini 1, 2, 3 zina, riba, ini jangan dilakukan. Ini masuk neraka. Selamatkan dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya dari manusia dan batu. Dijaga oleh malaikat-malaikat yang kasar, keras, tidak pernah melanggar apa yang Allah perintahkan dan selalu menjalankan apa yang Allah titahkan. Dari dua ayat ini kita lihat ada motivasi untuk mengejar target ibadah, ada motivasi untuk meninggalkan juga larangan-larangan yang merupakan penyebab orang itu sengsara. Baik, sebab saya datangkan kaidah ini kaidah hidup ya. Ini kaidah hidup. Sebab kita ingin membahas masalah Al-Baqarah 197 tadi. Tentang masalah takwa. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan masalah takwa tadi. Berbekallah karena sebaik-baik bekal adalah takwa dan bertakwalah kepadaku hai orang-orang yang berakal. Baik, berarti takwa ini sebuah ibadah karena diperintahkan. Pertanyaannya, apa janji Allah di takwa itu? Kalau saya bertakwa saya dapat apa? Sama tadi salat malam sama sedekah. Teman-teman sekalian, takwa ini ada 226 ayat dalam Al-Qur'an. Ini yang baru saya dapatkan secara pribadi ya. Ini saya buka Mu'jam Al-Fadhil Quran, ada memang khusus seperti kamus untuk mencari ayat-ayat Al-Quran. Ini sangat diperlukan oleh setiap dai tentunya. Mu'jam Al-Fadhil Quran ini kalau kita dapat kalimat misalnya ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum. Lalu kita mau cari di surah apa, di ayat berapa. Ini kamusnya ada, namanya Mu'jam Al-Fadhil Quran. Nanti keluar semua tuh kalimat-kalimat yang menggunakan nafs, anfus. Semuanya kalimat kita bisa lihat di surah ini, di ayat ini, dan di situ diurut dari Al-Baqarah, dari Al-Imran, dari Al-Nisa, Al-Nisa, Al-Maidah dan seterusnya. Ringkas cerita saya kumpulin tentang masalah takwa saja, kalimat takwa dengan beberapa termnya. Itu saya temukan teman-teman secara kasat mata saya hitung 226 ayat dan belum ada satupun ibadah yang Allah Azza wa Jalla perintahkan kepada kita dari sholat, dari jihad, dari apa saja yang fadilahnya melebihi 100. Ini 226 ayat, bukan main-main ini. Berarti memang takwa ini sebuah ibadah yang harus dikejar. Karena dia dijadikan sebagai bekal, gitu kan? Bahkan kata ulama semua ibadah dari sholat, puasa, zakat, haji, takziah, ziarah kubur, doa, bakti orang tua, jenguk orang sakit, semua ini harus dikemas dengan takwa. Dia ini pakaiannya, gitu. Dia bekalnya, gitu. Maka saya kemudian penasaran, saya coba cari tahu sebenarnya apa sih kelebihan takwa ini. Itu tadi 226 ayat, saya tidak bisa bahas semua teman-teman, tapi ada satu surah At-Talaq, surah nomor 65 dalam Al-Quran. Ayatnya ayat 2 sampai ayat 5. Ayatnya ayat 2 sampai ayat 5 menjelaskan tentang fadilah, kelebihan takwa itu. Antum dapat apa sih? Anda ini dapat apa kalau bertakwa sama Allah? Maka dalam surah At-Talaq ini ayat 2-nya Allah Subhanahu, tentu ini bicara masalah perceraian ya. At-Talaq artinya perceraian, hukum perceraian dalam Islam. Tapi di ayat 2, di penutupan ayat 2, Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi ada 4 fadilah takwa
dalam surah ini berentetan, ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5. Dan ini yang unik, karena di ayat-ayat lain sendiri-sendiri berdirinya, tapi ini 4 sekalian ayat berentetan 2, 3, 4, 5 dalam surah At-Talaq menyebutkan fadilah takwa. Ayat 2-nya Allah mengatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan atau berikan untuknya makhraja. Apa itu makhraja, teman-teman? Kalau lagi umrah atau haji, coba perhatikan tangga darurat. Tangga darurat untuk menyelamatkan diri. Kalau biasa kita di Indonesia terus emergency atau terus exit dalam bahasa Inggris, itu kan kalau liftnya mati, terjadi kebakaran, orang kan pada selamatin diri dengan tangga darurat untuk menyelamatkan diri. Kalau dalam bahasa Arab, perhatikan tulisannya kalau di hotel-hotel, maka pasti ditulis mim, kha, ra, jim, makhraj. Orang Arab, teman-teman sekalian, karena Al-Quran dalam bahasa Arab, kita pelajari bahasa Arab ini. Orang Arab itu membahasakan makhraj kalau dia sedang jalan di sebuah tempat sempit, tubuhnya nggak bisa bergerak. Kemudian tiba-tiba dia dapat lapangan luas, dia bisa lari. Transisi pindah dari tempat sempit ke tempat luas itu namanya makhraj. Karena dia tadinya sempit bisa lari. Lubang biawak. Kalau teman-teman pernah lihat biawak tentu. Kalau tidak maka biasanya kalau biawak padang pasir, kalau biawak kita di Indonesia kan mereka masih hidup di atas pohon. Ya. Tapi kalau biawak di padang pasir memang hidup di bawah tanah. Nah biawak itu teman-teman sekalian kalau buat biawak itu kan agak besar. Kalau kita lihat lubang sarangnya, lubang dia berlindung, itu mungkin seperti lubang semut. Kita kira itu lubang semut, padahal sebenarnya di bawahnya ada biawak besar tuh. Karena biawak itu kalau dia masuk digali sama dia sampai ke dalam, cukup tubuhnya masuk. Kemudian pada saat dia masuk dalam ditutup lagi lubang itu sama dia, tinggal kecil hanya untuk udara saja. Maka lubang biawak itu lubang kecil, padahal biawaknya besar. Kan? Dia kalau mau keluar diseruduk lagi sama dia, sama mulutnya dan kepalanya terbuka, lalu dia keluar cari mangsa. Nah, waktu biawak menyeruduk kembali lubang itu supaya dia bisa keluar, lubangnya dia yang membesar, dari kecil membesar namanya makhraj. Ini semua digunakan dalam kosakata bahasa Arab, gitu kan? Intinya orang kalau dalam keadaan sulit keluar namanya makhraj. Janji pertama Allah kalau orang bertakwa, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan makhraj. Jalan pintas darurat menyelamatkan dari masalah dia. Masalah apapun, kecil sampai besar. Janji pertama. Ayat ketiganya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Plus lagi Allah akan berikan dia rezeki dari tempat yang ia tidak sangka-sangka. Jadi ini ditambah, sudah dapat jalan keluar dari masalah, dikasih lagi rezeki dari tempat tidak disangka-sangka. Rezeki ini teman-teman sekalian bukan cuma duit, bukan cuma makanan, minuman, bukan cuma itu. Bukan cuma kendaraan, bukan cuma rumah, tapi rezeki itu semua yang dibutuhkan untuk perputaran roda kehidupan kita. Termasuk cahaya matahari sekarang mata kita bisa tangkap sehingga melihat, suara yang ditangkap oleh kuping kita, oksigen yang kita hirup, segala sesuatunya. Itu adalah rezeki. Lalu Allah mengatakan di ayat 4-nya, ini janji yang kedua tadi ya, dikasih rezeki dari tidak sangka-sangka. Tentu ada lanjutan ayat saya tidak bahas karena memang kita masuk ke inti bahasan. Yang ayat 4-nya atau fadilah yang ketiga buat kita adalah wa may yattaqillaha yaj'al min amrihi yusra. Teman-teman kalau punya program Al-Qur'an di HP dibuka, lihat kalimatnya itu. Karena kita sedang membahas ayat itu, At-Talaq surah nomor 65 ayat 2, 3, 4, 5. Sekarang kita di ayat 4-nya. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan kepada Allah akan mudahkan urusannya. Ayat keempatnya. Kata ulama tafsir, ayat 4 ini sama ayat 2 punya hubungan. Ayat 2 tadi Allah akan berikan makhraj, jalan keluar dari masalahnya. Tetapi jalan keluar ini belum dijelaskan apakah dia sulit atau mudah. Misal ada orang sakit, lalu dia berdoa, ya Allah sembuhin. Kemudian dia ke dokter konsultasi, dia konsultasi. Sampai mana tadi?
Sampai lupa. Hah? Baik. Gini. Di ayat kedua tadi sudah dijelaskan masalah makhraja. Ini tadi yang saya hindari karena menggema. Jadi Allah akan berikan dia makhraja, tapi belum jelas makhrajanya ini mudah atau sulit. Misal ada orang ke dokter, dia konsultasi, dia berdoa Allah sembuhin, lalu Allah sembuhin, tapi caranya operasi, misal, atau bayar dokternya mahal. Dia mau bayar utang, keluar dari masalahnya, tapi masih utang lagi. Itu juga jalan keluar ya. Tetapi orang bertakwa di ayat 4 ini ditekankan wa may yattaqillaha yaj'al min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah pastikan makhrajanya tadi di poin kedua, ayat kedua itu yusra, termudahkan. Bisa enggak ke dokter sembuh? Bisa enggak utang lagi? Terlunasi utangnya, ada yang bayarin. Seperti itulah. Kemudian ayat kelima yang merupakan fadilah yang keempat buat kita, wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyiatihi wa yu'dhim lahu ajra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan kepadanya, Allah akan lipat gandakan balasan pahalanya dan akan maafkan kesalahan-kesalahannya. Jadi kalau orang bertakwa berbuat satu ibadah beda dengan orang yang tidak bertakwa. Tadi saya sudah kasih contoh. Orang kalau ibadah mengejar memang target-targetnya yang Allah janjikan, maka akan maksimal pahalanya. Dibandingkan orang hanya ibadah ya karena kebetulan bangun sholat malam ya sudahlah sholat gitu. Kalau enggak ya enggak gitu. Dengan orang yang memang programin, enggak saya mau sholat karena saya tahu ada yang saya kejar di sana. Maka beda. Ini Allah akan lipat gandakan pahalanya. Plus kalau ada dosa yang dia kerjakan dimaafkan oleh Allah. Jadi 4 fadilah sekaligus di satu surah. Fadilah yang kelima yang tadi saya bahasakan tentang masalah surga. Al-Imran 133. Surah nomor 3. Yang Allah SWT mengatakan tentang surga, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard. Penutupan ayat uiddat lil muttaqin. Berlumba-lumbalah kalian kepada pengampunan Tuhan kalian dan kejarlah surga itu yang luasnya seluas langit dan bumi. Lalu penutupan ayat uiddat lil muttaqin, hanya dijanjikan untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi surga nanti tempat abadi hanya untuk orang bertakwa. Baik. Sekarang kita simpulkan semua pembukaan kita ini. Ini pembukaannya nih. Bahwasanya Al-Baqarah 197 tadi yang menyuruh menjadikan takwa sebagai bekal, ini sudah kita pegangi, perintah agama. Kita sudah sebutkan juga fadilahnya, kelebihan orang yang bertakwa supaya kita termotivasi untuk melakukannya. At-Talaq sama Al-Imran tadi. Tinggal pertanyaannya dan ini inti bahasan. Apa itu takwa? Apa itu takwa? Saya siap jadikan bekal sebagai seperti Al-Baqarah 197. Saya mau kejar target-target fadilahnya seperti At-Talaq tadi ayat 2 sampai ayat 5, kemudian Al-Imran ayat 133. Saya mau kejar dan fadilah-fadilah yang lainnya. Baik, apa itu takwa? Takwa ini teman-teman sekalian ulama berikan definisi banyak sekali. Tapi yang paling menarik perhatian saya adalah definisi Ali radhiyallahu anhu yang akhirnya disebarluaskan oleh murid beliau Hasan Basri, salah satu ulama tabi'in. Kurang lebih kalau ditemukan di buku-buku biasanya dinukil dari Hasan Basri, tapi yang saya tahu ini dinukil Hasan Basri mengambil dari Ali radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan at-taqwa, takwa itu adalah dibagi 4 oleh beliau. Al-khaufu minal jalil. Takwa yang pertama adalah takut kepada Allah. Dan ini nanti akan kita rincikan bagaimana takut kepada Allah sementara Allah itu enggak kelihatan. Kalau seseorang takut sama singa, harimau kelihatan depan mata. Bagaimana takut kepada Allah sementara Allah itu tidak kelihatan? Lalu beliau mengatakan yang kedua, al-amalu bitanzil. Beribadah, melakukan kepatuhan-kepatuhan kepada Allah sesuai dengan tanzil. Tanzil itu wahyu. Wahyu. Ya. Lalu beliau mengatakan, ini nanti akan kita rincikan panjang lebar ya. Saya menyebutkan definisi secara umum dulu. Yang ketiga kata Ali radhiyallahu anhu, ar-ridha bil qalil. Ar-ridha bil qalil ini artinya ridha terhadap apa yang Allah berikan walaupun sedikit di mata dia. Dan kita akan bicara sini nanti konsep syukur. Bagaimana sih supaya nikmat Allah terus bertambah? Kemudian yang terakhir beliau mengatakan isti'dadu li yaumir rahil. Artinya punya persiapan untuk pulang hari akhirat, siap menghadapi kematian. Jadi ada 4 potongan ya. Al-khawfu minal jalil, takut kepada Allah SWT.
Al-amalu bit tanzil, berbuat ibadah sesuai dengan tanzil, wahyu, Al-Quran dan Sunnah. Ar-ridha bil qalil, ridha terhadap apa yang Allah berikan walaupun sedikit di mata kita. Nanti kita bicara konsep syukur. Dan yang terakhir, isti'dadu li yaumir rahil, punya persiapan untuk menghadapi hari kematian nanti. Baik, kita rincikan keempat definisi ini. Yang pertama, al-khawfu minal jalil. Bagaimana takut kepada Allah, saudaraku seiman, sementara Allah enggak kelihatan. Ini akan panjang lebar saya paparkan ini. Untuk takut kepada Allah, Zat Maha Pencipta, yang kita selalu yakini dengan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Ada dua poin kata ulama, ada dua hal yang harus ada, baru kita takut kepada Allah. Yang pertama, memahami hakikat la ilaha illallah. Memahami hakikat la ilaha illallah. Yang kedua, meyakini semua yang Allah perintahkan dalam syariatnya, dari perintah apa saja dan juga larangan-larangan, semuanya baik buat kehidupan kita. Kehidupan rumah tangga kah, kehidupan secara pribadi kah, makanannya, minumannya, pakaiannya, pendapatannya, semuanya. Jadi untuk takut kepada Allah ada dua pintu dan saya akan rincikan. Yang pertama, memahami hakikat la ilaha illallah, dan yang kedua adalah meyakini semua yang Allah perintahkan dan Allah larang dalam syariatnya baik buat kehidupan kita. Baik, kita dengarkan rinciannya. Memahami hakikat la ilaha illallah. Jadi jangan bercampur baur ya. Definisi sekarang 4 potong, kita masih membahas definisi yang pertama. Ya, tentang takut kepada Allah. Dan ini untuk takut kepada Allah butuh dua hal yang harus difahami. Memahami hakikat la ilaha illallah, dan juga yang kedua, meyakini semua yang diperintahkan dalam syariat dan dilarang oleh Allah pasti baik buat kita. Saya rincikan dua poin ini untuk memunculkan takut kepada Allah. Memahami hakikat la ilaha illallah. Apa itu la ilaha illallah? Yang selama ini kita selalu tahu siapa yang mengucapkan di akhir hidupnya akan masuk surga. Bapak Ibu kalau belum tahu, renungi baik-baik. Kalimat la ilaha illallah inilah yang menjadi penyebab adanya surga dan neraka. Kalimat la ilaha illallah inilah yang akhirnya membuat kitab-kitab diturunkan dari langit, termasuk Al-Quran yang ada di masjid Anda ini. Kalimat la ilaha illallah inilah penyebab 124.000 nabi, diantaranya 313 rasul diutus. Kalimat la ilaha illallah inilah yang akan membedakan siapa yang bahagia, siapa yang sedih. Kalimat la ilaha illallah ini akan menyelamatkan orang bergantung kepada selain Allah sebagai pencipta. Seperti menyembah berhala, menyembah pohon, pakai jimat, dan seterusnya. Itu akan hilang semua. Tidak ada ketergantungan kecuali kepada Allah. Dan kalimat la ilaha illallah yang menyebabkan adanya surga dan neraka, yang akhirnya manusia yang beriman dengan kalimat ini mengejar surga dan menjauhi neraka. Ini kalimat la ilaha illallah sebenarnya. Apa artinya? Apa hakikatnya? La ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Ini hakikatnya. Tuhan, teman-teman, di Tuhan itu, kata ulama akidah, terharuskan 5 hal baru dikatakan Tuhan. Yang pertama, menciptakan. Cipta itu dari tidak ada menjadi ada, seperti telur cair menjadi anak ayam, biji dilempar di tanah menjadi pohon, sperma ketemu sama sel telur jadi manusia kayak kita. Tadinya telur itu kalau kita tahunya masih cair, dipecahin, diceplok, kemudian kita goreng jadi makanan. Setahu kita itu adalah bukan makhluk hidup. Tapi subhanallah, diperam sama ibunya bisa jadi ayam. Sperma, orang mungkin kalau klimaks dibuang spermanya, mungkin dia bisa buang di sampah. Tapi kalau ketemu sama sel telur jadi manusia kayak kita. Ini namanya ada pencipta, dari tidak ada menjadi ada. Kemudian dia memfungsikan. Pertama dia menciptakan, lalu dia yang kedua memfungsikan. Kita ini kalau diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla, lalu tidak difungsikan, tidak ada bedanya kita sama patung. Sama saja dengan patung. Jadi tidak fungsi matanya, tidak berfungsi mulutnya, tidak berfungsi semua. Maka dia memfungsikan ciptaannya. Yang ketiga, dia menyiapkan kebutuhannya. Hidung, mata diciptakan butuh kebutuhan, butuh asupan, cahaya. Sekuat apapun matanya Bapak Ibu sekalian, kalau kita berada di sebuah ruangan yang gelap gulita, nggak bisa melihat. Sekuat apapun mata kita, karena nggak ada cahaya, nggak ada asupannya. Sedikit
Sedikit pun cahaya masuk di dalam sebuah ruangan walaupun cuma lubang kecil, mata kita tangkap sudah bisa pantulin, bisa melihat. Ada asopannya. Telinga kita butuh suara. Kalau nggak ada suara, nggak bisa. Orang tuli nggak dengar suara, nggak ada asopannya. Ada asopan. Hidung kita oksigen. Semua tubuh kita begitu butuh sesuatu. Tangan ada yang diraba, kaki ada yang diinjak, dipijak, gitu kan. Kalau kita nggak pijak, kita nggak bakal ada. Asupan semuanya ada, disiapkan oleh Allah SWT. Jadi dia menyiapkan kebutuhan. Ini bukan cuma sekedar manusia, tapi semua hewan, semua tumbuhan, semua yang membuat roda kehidupan ini bisa berputar, disiapkan oleh Sang Pencipta. Yang keempat, mengawasi, diawasi, pengawasan dari ilah, dari Sang Pencipta. Contoh, lapar misalnya. Bapak Ibu kalau lapar, pernah bertanya nggak? Saya siapa yang ciptakan? Lapar itu siapa yang buat dalam diri saya? Dan siapa yang memandu saya harus makan? Tidak bisa diganti ke yang lain. Nggak bisa orang lapar tuh minum misalnya, nggak cukup. Atau dia tidur, bangun tetap lapar. Harus makan. Siapa yang memandu kita? Siapa yang menciptakan kita? Siapa yang menciptakan lapar? Siapa yang memandu kita harus makan. Lapar ini kata ulama adalah bentuk pengawasan alami dari Allah. Artinya tubuhmu sedang butuh makanan. Begitu dia makan selesai. Haus juga begitu, pengawasan bahwa tubuhmu butuh cairan. Capek adalah pengawasan secara alami dari Allah agar tubuhmu istirahat. Teman-teman saya yakin tahu fenomena-fenomena tubuh kita seperti orang bersin. Ada di sini yang bisa tahan bersinnya? Dari mana bersin itu? Kalau proses ilmiah, dia adalah khas bakteri yang terkontaminasi di oksigen yang dihirup oleh manusia. Maka oksigennya masuk. Subhanallah, di oksigen ini sekarang yang kita hirup sekarang ini, kita nggak tahu mana yang ada bakteri, mana yang enggak kan. Tapi dengan alami di hidung kita ada bulu-bulu halus yang menahan itu. Bulu itu menahan bakterinya dan yang masuk oksigennya. Kalaupun ada yang lolos dari bulu-bulu itu, tertampung di daerah otak kita. Dan itu kalau sudah penuh bersin. Keluar bersin dengan cara kuat. Nggak ada yang bisa tahan bersin. Pasti dia nggak bisa tahan. Pernah nggak berpikir bersin itu dari mana? Ternyata tuh mengeluarkan semua bakteri dari yang sudah menumpuk di otak kita dan di hidung kita. Keluar semua. Siapa yang buat itu? Sistem. Ada sesuatu depan mata kita. Ada pengawasan alami. Siapa yang membuat teman-teman sekalian ada rasa takut kalau kita lihat badai. Sehingga kita tidak ke sana. Gitu kan? Ada rasa takut, rasa khawatir. Itu semua pengawasan. Yang kelima, memusnahkan. Memusnahkan semua yang kita lihat, manusia mati, hewan mati, tumbuhan mati, semua itu teman-teman sekalian, semua itu adalah yang musnahkan Allah. Jadi dia menciptakan, dia memfungsikan, dia yang menyiapkan kebutuhannya, dia yang mengawasi dan dia yang memusnahkan. Ini Tuhan. Coba Bapak Ibu secara rasional gini, datangkan di benak Anda semua yang disembah selain Allah. Coba semua yang disembah selain Allah datangkan, misal pohon keramat, misal patung, misal apalah syaitan, binatang, apalah yang orang sembah, gitu kan? Jimat yang ditaruh di kantongnya disembah sama dia. Datangkan semua mereka. Apa andilnya mereka di pergantian siang malam? Apa andilnya mereka di makanan yang kita makan? Apa andilnya dia di sebutir anggur? Patung yang disembah di Bali, yang disembah oleh orang-orang yang menyembah berhala itu, apa patung itu bisa buat? Patung itu dia yang bersihin, dia yang ukir matanya, dia yang poles kalau rusak. Apa hubungannya? Coba datangkan semua yang disembah selain Allah. Apa yang mereka bisa lakukan? Tidak ada andilnya. Tidak ada andil sama sekali dalam alam semesta ini. Tidak usah alam semesta, kita dalam diri kita sendiri tidak ada andilnya. Makanya kalimat la ilaha illallah memberikan pemahaman kepada kita dan jalan pintas. Tidak usah repot-repot. Semua yang kau lihat, tidak kau lihat adalah Allah yang ciptakan. Kembali kepada Allah ini. Tinggal ikuti peraturannya. Kita lihat kalau kita sholat ada tata caranya. Wudhu dulu, hadap kiblat, tutup aurat, bacaannya, takbir itu begini. Bacaan mulai dengan ini, kemudian ruku, kemudian baca, kemudian sami Allah yang i'tidal, kemudian sampai salam. Semua dipandu dengan rapi. Siapa yang memandu rapi itu? Dan siapa yang mengajarkan kita, oh kalau keluar angin batal, oh kalau tidak wudu batal. Ada janji dapat ini, dapat ini, kalau sholat. Kalau tidak ada ancaman ini, ancaman ini, ancaman ini. Siapa yang buat semua itu?
Ada sistem yang diciptakan oleh Sang Pencipta Allah. Dan tidak ada selain Allah yang melakukan itu. Lihat gajah teman-teman sekalian. Siapa yang buat kulitnya gajah begitu? Yang buat matanya, yang buat gadingnya. Siapa yang membuat postur tubuhnya besar seperti itu? Dengan sistem pencernaan yang rumit, penglihatan yang rumit, gitu kan? Itu luar biasa. Gajah itu kalau komunikasi satu sama yang lain, mereka hampir sama dengan ikan paus. Jadi ada seperti sinyal secara ilmiah yang mereka bisa saling memberitahukan sampai puluhan bahkan ratusan kilometer. Coba antum lihat deh bagaimana keajaibannya itu. Bahkan dengan sentakan kaki gajah itu sudah bisa menginformasikan ke temannya di sana kalau ada bahaya. Siapa yang buat sistem rumit itu? Coba antum tonton banyak cuplikan tentang hewan. Itu luar biasa. Lebih pindah lagi ke hewan lain, jerapah. Siapa yang mengukir kulit jerapah itu seperti ada bulat-bulatnya dengan rapi, dengan bulunya tertata, ini warna orange, ini warna krem bersebelahan. Yang buat lehernya sepanjang itu dengan sistem pencernaannya, dengan jenis makanan yang dia makan, dengan karakter-karakternya. Di bawahnya lagi ada sapi, ada kuda. Di bawahnya lagi ada harimau, ada rusa. Siapa yang menata bulu-bulunya, siapa yang membuat taringnya, siapa sampai kepada binatang yang paling kecil, semut misalnya. Semua itu teman-teman sekalian pasti akan memberikan jawaban kepada kita bahwasanya ada pencipta. Dan Anda sebagai seorang muslim sudah disampaikan kata ringkasnya. Semua itu kau lihat, tidak kau lihat adalah Allah yang ciptakan. Kata rahasia sederhana, simpel. Udah tinggal ikutin peraturannya, selesai. Ini hakikat la ilaha illallah, saudara. Jadi kita memahami bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala adalah pencipta. Saya kasih contoh. Seorang salaful ummah, ada seorang tabi'in. Kita sekarang mulai masuk ke contoh supaya pengalaman orang yang terdahulu sebelum kita akan menambah keimanan kita dan akhirnya kita jadi berani untuk melakukan perbuatan yang sama karena sudah ada yang mengeksperimenkan, ada yang sudah mencontohkan. Seorang salaful ummah, ada seorang tabi'in dulu, dia mengadakan perjalanan dari Damaskus dari Baghdad ibu kota Irak ke Damaskus ibu kota Syria. Zaman dulu orang cuma mengandalkan cahaya matahari, nggak ada lagi penerangan. Jadi kayak sekarang pagi ini orang jalan terang begini, nanti maghrib mereka harus berhenti di situ. Nggak bisa nunggu besok matahari terbit baru jalan. Kalau sekarang ada lampu, ya, kita bisa banyak fasilitas lah, keluar kota jaraknya sejauh apapun selama ada penerangan udah aman aja kita jalan gitu kan. Kalau zaman dulu nggak bisa. Orang ini kebetulan pas tiba di hutan ternyata malam maghrib dia lagi masuk di hutan. Dia belum sempat keluar dari hutan sudah maghrib, gelap, nggak bisa lihat apa-apa di hutan. Terpaksa dia nginap di situ. Taruh bekalnya, cari sebuah pohon, duduk di situ. Kemudian dia wudu, dia sholat musafir maghrib 3, isya 2 rakaat. Selesai dia sholat, tidur, dia coba istirahat. Dia coba istirahat di hutan tersebut. Awal malam, kita sekarang kurang lebih jam 10 malam dia terbangun. Waktu dia terbangun teman-teman sekalian, dia bilang saya ingin sholat. Sholatlah dia tahajud, wudu, dia langsung dia sholat tahajud. Dia bilang diceritakan tentang dirinya dan ini diangkat oleh para ulama dalam buku-buku akidah. Dia bilang waktu saya berdiri mengerjakan sholat malam dan selesai 2 rakaat pertama, waktu saya baru mau takbir rakaat yang selanjutnya, tiba-tiba saya tidak tahu dari mana ada harimau di depan mata saya. Tiba-tiba harimau itu sudah ada. Kemudian menghadap ke arah saya dan memperlihatkan gigi taringnya yang tajam. Meraung dengan keras dan mengatur ya cakaran kakinya seakan-akan akan menerkam saya. Bagaimana harimau akan menerkam mangsanya, begitulah. Kelihatannya harimau ini sangat lapar. Pada saat itu saya berpikir sejenak, kalau saya melawan saya pasti kalah, harimau lebih kuat. Kalau saya lari, harimau bisa mengejar saya karena ini lokasinya dia, matanya lebih terang, saya tidak seterang dia. Lokasi ini dia lebih mengenalnya. Dia bilang nggak ada solusi lain. Tiba-tiba dia bilang pada saat itu muncul iman saya kepada Allah. Maka saya berkata pada harimau itu, hai harimau, kalau seandainya, harimau tidak mengerti, orang ini orang Arab, dia bahasa Arab, saya terjemahkan, dia mengatakan, hai harimau, kalau seandainya kau datang diutus oleh Allah yang telah menciptakan saya dan kamu dan menciptakan seluruh langit dan bumi ini, ya, maka saya akan mohon kepadanya. Ya, kalau seandainya kau diutus oleh Allah yang menciptakan aku dan kamu dan alam semesta ini untuk memakanku, memang kamu utusan dia, maka aku akan pasrah, tidak akan melawan. Tapi kalau seandainya kau datang untuk memangsaku karena aku lagi ibadah kepada Allah, aku akan minta kepada Allah untuk menghancurkanmu.
Maka harimau ini tiba-tiba waktu dengar kalimat tersebut, diajak ngomong di depan matanya, tiba-tiba dia menutup mulutnya, gigi taringnya, dia melembutkan jari cengkeramannya, kemudian pergi meninggalkan orang soleh ini. Gak jadi dimakan. Dan orang soleh dia tuh pulang, tiba di depan Rasul menceritakan pengalamannya dan sampai ternukil kepada kita sekarang, sampai di telinga Bapak Ibu sekarang. Apa yang kita bisa ambil dari kisah ini Bapak Ibu sekarang? Harimau juga yang buas adalah makhluknya Allah. Semua itu ciptaan Allah. Gak ada yang perlu ditakuti. Di langit dan di bumi tidak ada yang perlu ditakuti. Badai yang besar, angin topan, banjir, apa saja makhluknya Allah. Semua Allah yang ciptakan. Apa saja, dari semut yang kecil sampai badai yang besar, dengan segala fenomena alam ini Allah yang ciptakan. Tinggal seseorang meminta kepadanya, semuanya bisa selesai. Jika kan ada masalah. Ini kekuatan yang luar biasa dalam keyakinan seseorang muslim. Baik, tentu di sini banyak kisah-kisah lain teman-teman sekalian yang berhubungan dengan bagaimana seseorang itu mengenal Tuhannya Allah Subhanahu Wa Taala. Tentu saya yakin teman-teman juga sudah tahu Nabi Ibrahim alaihissalam waktu mau dilempar ke api, lalu dia berdoa, ya Allah jadikan api dingin dan keselamatan untukku. Ini pernah saya sampaikan di judul kita, kenalilah Tuhanmu kau akan bahagia. Yang jelas Ibrahim alaihissalam yakin kalau api itu adalah api, maka secara otomatis makhluknya Allah. Dia minta dan Allah jadikan api itu dingin untuk Nabi Ibrahim alaihissalam, dan ini dinukil di 5 kitab yang wajib kita imani. Suhuf Nabi Ibrahim, Taurat Nabi Musa, Zabur Nabi Daud, Injil Nabi Isa, dan Quran Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Di 5 kitab yang wajib kita imani ini teman-teman sekalian, semuanya menceritakan tentang kisah Ibrahim alaihissalam selamat dari api. Dalam satu kisah yang lain, Amr bin As ini salah satu sahabat Nabi radhiyallahu anhu yang menjadi gubernur Umar bin Khattab di Mesir. Baru berapa hari jadi gubernur, tiba-tiba saja berita sampai kepada beliau kalau sungai Nil airnya habis. Sungai Nil tidak ada airnya. Maka Amr bin As panggil tokoh-tokoh orang Mesir yang baru masuk Islam. Ditanya, apa ini? Kok sungai sebesar itu hilang airnya, bagaimana ceritanya? Lalu kata mereka, ini sudah sering terjadi wahai gubernur. Tiap tahun begini. Selalu turun, airnya hilang. Lalu kata Amr bin As, apa yang kalian lakukan? Kata mereka, kami lempar tumbal. Lempar sapi kah, lempar kambing kah. Dan yang paling luar biasa, airnya langsung keluar kembali. Sungai airnya habis, bayangin aja. Maka dia bilang yang paling luar biasa kalau kami lempar anak gadis tercantik kami hiasi dengan hias-hiasan yang sangat luar biasa, lalu kami berikan hadiah kepada orang tuanya agar dia memberikan anaknya, lalu kami lempar. Kalau kami dorong, begitu jatuh ke bawah, kepalanya terbentur batu, di situ netes darah keluar air. Tiap tahun begitu. Apa kata Amr bin As? Lakukan? Enggak. Orang beriman sama Allah sudah tahu, maka dia mengatakan demi Allah enggak ada dalam Islam ini, enggak mungkin. Saya akan mengirim surat kepada Amir Mu'minin Umar bin Khattab. Kirim surat. Tiba di Madinah, wahai Amir Mu'minin, kejadiannya begini. Lalu Umar bin Khattab membalas surat itu mengatakan, hai dari Amir Mu'minin bin Khattab kepada Gubernur Mesir Amr bin As, bacakan surat saya ini kepada Sungai Nil. Suratnya disuruh baca untuk Sungai Nil. Lalu Amr bin As membawa surat tersebut, di sebelahnya ada banyak orang-orang tokoh-tokoh Mesir yang baru masuk Islam. Kata Umar bin Khattab, wahai Nil, kalau seandainya selama ini kau mengalir karena tumbal yang dilempar kepadamu sebagai bentuk kemusyrikan kepada Allah, maka kami tidak ingin kau mengalir selamanya. Tapi kalau seandainya selama ini yang membuatmu mengalir adalah Allah, zat yang jabbar, yang maha perkasa, maka aku akan menggunakan nama Allah Al-Jabbar itu untuk memaksamu mengalirkan airmu. Maka mengalirlah. Tiba-tiba airnya keluar di depan mata mereka dan penuh seketika pada saat itu, penuh airnya. Semenjak itu sampai sekarang teman-teman sekalian, air Sungai Nil nggak pernah hilang sama sekali. Lihat bagaimana keyakinan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tentang masalah seperti ini. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memang adalah zat pencipta segala sesuatu. Ya. Baik. Ada satu makhluk Allah teman-teman sekalian yang ingin mengalihkan akidah ini, kekuatan keyakinan ini kepada Allah sehingga kita tidak takut kecuali kepadanya.
Semua yang dianggap benar Allah benar di mata kita dan kita perjuangkan sampai mati. Semua yang dianggap salah walaupun semua manusia membenci kita. Ini akhirnya takut kita hanya kepada Allah karena semua makhluk. Saya sudah kasih contoh-contoh tadi. Ada satu makhluk Allah namanya syaitan. Syaitan ini teman-teman sekalian adalah makhluk Allah, istilah dari kalangan jin. Jin itu sama manusia sama-sama melalui populasi dari biologis, kemudian hamil, punya anak dan seterusnya. Cuma memang berbeda. Mereka adalah di bawah manusia khalifah, pemimpin. Ya. Sementara jin ini adalah golongan yang di bawah manusia, dipimpin. Makanya dari 124.000 nabi, di antaranya 313 rasul, semua jadi dari manusia, tidak ada dari jin. Kebodohan yang sangat luar biasa, kalau ada di antara manusia minta tolong sama jin. Ini bodoh namanya. Karena mereka di bawah manusia. Mereka tidak mengerti apa-apa sebenarnya. Tidak ada nabi dari mereka. Mereka hanya makhluk seperti hewan-hewan yang hidup. Tapi bedanya mereka diberikan taklif seperti manusia. Di kalangan jin teman-teman ada jin beriman, ada jin fasik, ada jin kafir. Jin beriman ini sama dengan manusia yang beriman. Kita yang sudah beriman sama Allah sudah tahu. Inilah alam kita. Ini loh minuman kita, air. Makanan kita yang sudah biasa kita lihat, buah-buahan, sayur-sayuran, masakan-masakan, hewan yang boleh disembelih, kita sudah tahu. Ini alam kita. Inilah pakaian kita, inilah kendaraan kita, dan inilah cara ngomongan kita, inilah karakter kita sebagai manusia. Kita dilarang dalam agama untuk pindah ke alam lain, seperti alam hewan. Gak perlu kita masuk ke alamnya hewan. Udah kita cuma tahu makhluknya Allah. Kita gak boleh pindah ke alamnya jin. Kita tidak tahu juga itu alam malaikat. Pokoknya alam kita inilah. Gak boleh pindah ke alam lain, sudah. Manusia banyak yang tidak pahami, mereka pindah ke alam jin. Minta tolong sama jin. Jin mukmin sama manusia mukmin sudah tahu ini nggak boleh mereka ketemu. Beda, dimensi waktunya beda, makanannya beda, pakaiannya beda, fisiknya beda, beda semua. Allah pencipta sudah memisahkan, jangan interaksi sama mereka. Ini orang beriman sama jin beriman tahu. Baik, yang kedua fasik. Fasik ini jin muslim tapi masih banyak dosanya, sama dengan manusia fasik, banyak dosanya. Dan ada jin yang kafir sama manusia yang kafir. Di alam jin yang fasik sama yang kafir namanya syaitan. Namanya syaitan. Semua syaitan pasti jin, tidak semua jin itu syaitan. Setiap syaitan datang menggoda, kita disuruh ngusir. Usir. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Saya berlindung kepada Allah dari syaitan yang rajim. Rajim itu terajam, dilempar dengan panah-panah api. Kita tidak boleh berteman, tidak boleh menikah, tidak boleh minta tolong, tidak boleh ngobrol. Kalau datang usir. Itu konsep dasar agama kita. Nah, syaitan ini tahu betul kalau orang beriman dan faham apa yang saya jelaskan tadi ini Bapak Ibu sekalian, kita tidak akan takut pada apapun termasuk syaitan kan? Karena kita hanya takut kepada Allah sebagai pencipta. Semua ini makhluknya. Untuk apa kita takut? Gitu. Allah suruh mengatakan dalam Al-Quran, "Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin." Jangan pernah takut pada siapapun selain aku, kata Allah, gitu. Dan hanya takut kepadaku kalau kalian beriman. Semua itu makhluknya Allah. Syaitan yang paling pertama dia lakukan adalah bagaimana membuat manusia supaya beralih dari takut kepada Allah supaya takut kepada dia. Pengalihan takut ini teman-teman sekalian, makanya kita lihat setiap kali yang berhubungan sama syaitan pasti menakutkan. Ya, pasti menakutkan. Kayak penampakan yang menakutkan, suara yang menakutkan. Manusia-manusia menjadi dukun-dukun. Ya, orang-orang yang tidak pintar dan orang-orang yang tidak normal itu, mereka ini karena kebodohannya minta tolong sama syaitan, gitu kan? Mereka kalau kita datang ke naudzubillah, jangan sampai kalau ada orang lihat praktek mereka pasti itu ada gelap, remang-remang, ada patung korak, ada patung ini, patung itu. Kenapa? Karena pada saat Anda masuk ke tempat praktek itu harus takut dulu. Kalau takut syaitannya bisa kuasain. Kalau tidak takut nggak bisa. Lihat sekarang banyak dukun-dukun tuh, yang sekarang sudah mulai keren-keren, tampil di TV. Kalau dulu bawa tongkat ada tengkoraknya, sekarang sudah tidak, gitu kan? Sudah rapi-rapi. Gitu. Muncullah mereka sebagai dukun-dukun di zaman sekarang. Ada Deddy Corbuzier, ada Tommy Raphael, ada macam-macam semua muncul. Itu dukun-dukun semua. Hipnotis orang, tepuk bisa menari, bisa suruh buat apa, bisa semau dia, itu hipnotis. Hipnotis bagian daripada sihir. Alasannya menguasai alam di bawah sadar. Itulah sihir. Situlah sihir masuk gitu kan.
Di situ sihir sebenarnya, hakikat sihir di situ. Makanya kalau di antara orang yang dia mau tepuk pundaknya itu, ada setannya bisikin dia tuh. Nah, ini nggak bisa, ini ibadah. Kamu nggak bisa, suruh turun. Nggak bisa. Karena nggak bisa hipnotis. Yang dihipnotis itu yang dikuasai yang memang takut sama Allah, sama syaitan, takut sama mereka. Seperti itulah. Nah, syaitan berusaha menakut-nakuti kita teman-teman sekalian. Oleh karena itu, semua yang berhubungan dengan hal-hal takhayul, jangan takut. Makin anda berani, syaitannya makin takut. Kita jalan di kegelapan, kita sendirian di atas kapal, kita sendirian di atas mobil, perjalanan jauh, sendirian di mana, nggak usah takut. Yakin semua ini makhluknya Allah. Anginnya, airnya, syaitannya, binatangnya, semua makhluknya Allah. Nggak ada yang perlu ditakutin. Kalau kita begitu, makhluk Allah yang lain takut. Contoh kita lewat ada anjing. Coba kalau kita berani, anjingnya lari tuh. Tapi kalau takut, ada aura takut, anjingnya bisa merasa kalau kita takut, makin jadi dia. Dia makin gonggong, makin takut, makin lari, makin dikejar. Coba berhenti, gitu kan? Ancam dia lari. Semua begitu makhluknya Allah, termasuk syaitan. Semuanya. Baik, saya kasih contoh-contoh untuk memahami ini. Misal teman-teman sekalian, kalau ada satu rumah ini pernah ada orang bunuh diri. Ya. Kira-kira kalau rumah itu ditawarkan kepada Anda, mau beli nggak? Rumah ada orang pernah bunuh diri, mau beli nggak? Kenapa nggak mau? Nah, baik, jawab apa adanya. Kenapa nggak mau beli? Jawabannya takut kan? Nah itu. Baik, itu orang bunuh diri ya. Kita ganti sekarang contoh yang lain. Satu rumah dibunuh oleh perampok. Kalau tadi dia bunuh diri, ini ada perampok masuk, satu keluarga dibunuh semua. Mau beli rumahnya nggak? Kenapa nggak mau? Sama takut. Kenapa kita mengatakan takut teman-teman sekalian? Karena syaitan sudah bergabung dengan manusia-manusia yang memang sudah menjadi hamba-hambanya dia, bukan lagi jadi hamba Allah, untuk menakut-nakuti manusia itu. Di Indonesia misalnya digambarkan di sinetron, di film-film, ada ruh gentayangan. Ada kuburan terbuka, keluar pocong. Jalan bisa ketuk-ketuk rumahnya orang, bisa ngomong, bisa minta makanan. Dari mana ini? Dari mana semua ini? Ini khurafat, dusta. Dusta, tidak ada itu. Nggak ada ceritanya tangan bisa tarik orang dari kloset. Apalah macam-macam, tangan bisa jalan sendiri, tangan bisa bicara. Dan memang kita di Indonesia, saya tidak tahu kenapa ya, mayoritas muslim tapi suka dengan takhayul begitu tuh. Suka dengan manusia berubah jadi raksasa. Suka ini, suka yang aneh-aneh. Manusia jadi serigala, manusia jadi singa, manusia jadi ini. Yang tidak masuk di akal. Nggak ada. Di alam manusia nggak ada itu. Tidak ada itu. Tapi dia coba mendobrak keluar dari alamnya dia. Itu alam-alam jin, sudah jin. Dan kita tidak perlu takut dan tidak perlu tunduk sama mereka. Mereka punya peraturan sendiri. Dan mereka takut dengan manusia yang berani. Makanya kata Nabi SAW kepada Umar bin Khattab, wahai Ibnu Khattab, kalau kau lewat di sebuah lembah, syaitan lihat kau. Umar tidak lihat syaitan. Syaitan lihat kau, syaitan akan cari lembah lain. Karena takut bertemu denganmu. Ulama hadis rincikan. Apa sebabnya nih? Karena Umar bin Khattab itu betul-betul yakin dengan Allah. Nggak takut kecuali pada Allah. Jadi syaitan itu sama makhluk Allah yang lain lari semua dari dia. Takut kembali. Jadi kalau kita sedang takut, sebenarnya kita sedang mengeluarkan aura. Dirasakan oleh makhluk Allah yang lain itu. Baik. Ambil dari saya teman-teman sekalian pagi ini dan mulai rombak mindset Anda selama ini yang takut kepada selain Allah. Tidak ada ruh gentayangan. Nggak ada itu semua. Dusta. Nggak ada tuh kuntilanak apalah segala namanya di Indonesia macam-macam, gitu kan? Pocong bisa ngomong, bisa jalan, bisa macam itu semua tidak ada. Kalau orang sudah mati teman-teman sekalian bisa balas dendam. Berapa banyak orang yang sudah dibunuh tapi tidak balas dendam tuh. Bahkan di Indonesia ada orang makan jenazah hidup tuh, nggak diganggu, nggak apa-apa dia makan loh. Ini orang dibunuh dimakan sama dia. Untuk ilmunya dia, ilmu syaitannya semua. Tapi nggak apa-apa. Baik, dengarkan hadisnya. Kata Nabi SAW tentang tidak ada ruh gentayangan. Hadis Bukhari, panjang hadisnya, tapi saya ringkaskan. Kata Nabi SAW, kalau seorang mukmin meninggal dunia, jadi waktu beliau ngantar jenazah sahabatnya, lalu di kuburan beliau ceramah. Dan ini disunnahkan para dai untuk menggunakan kesempatan berceramah di kuburan itu, mengingatkan.
Kata Nabi SAW, kalau orang mukmin meninggal dunia, orang mukmin siapa? Dia sudah mengerjakan rukun Islam yang 5, sholat, puasa, zakat, haji, seterusnya. Kemudian dia juga sudah mengikutkan dengan keyakinan ke-6 rukun iman. Allahu Akbar, sholat, Allah ada, Allah perintahin. Ini disebutkan dalam Al-Quran. Nanti saya terima pahalanya hari kiamat, saya akan masuk surga. Malaikat sedang mencatat. Dia sholat dalam kondisi yakin. Gabungin antara rukun Islam sama rukun iman. Ini namanya mukmin. Kalau orang sholat, tapi Allah ada nggak ya? Malaikat catat nggak ya? Hari kiamat saya dapat nggak? Ini masih muslim, belum mukmin. Setiap mukmin pasti muslim, tidak semua muslim itu mukmin. Baik. Kata Nabi SAW di dalam hadis ini, kalau orang mukmin meninggal dunia, menggabungkan antara rukun Islam sama rukun iman, ibadahnya sama keyakinannya, maka akan datang kepadanya 3 sosok malaikat. Malaikat rahmah, kiri kanannya kasih sayang, yang membawa kain kafan dari surga, dan di ubun-ubun kepalanya malaikat maut. Ini teman-teman bukan dongeng ya, ini akan Anda lihat, ini berita wahyu. Kita semua akan lihat kematian seperti ini. Insya Allah kalau kita beriman ini konsepnya. Nanti ada juga orang kafir dan fasik, cara matinya ada. Kata Nabi SAW, kalau orang mukmin akan datang kepada 3 sosok malaikat. Kiri kanannya malaikat rahmah, membawa kain kafan dari surga. 1 malaikat bawa di ubun-ubun kepalanya dan berkata, hai jiwa yang baik, keluarlah kepada rahmat dan pengampunan Tuhanmu. Maka ruhnya keluar dari jasadnya lebih mudah daripada air dari mulut kendi. Kita kalau tuangkan air dari mulut kendi, bagaimana mudahnya keluar, begitu mudahnya keluar. Belum sesaat keluar, ditangkap oleh malaikat rahmat, dimasukkan di kain kafan dari surga, dibawa ke langit, menembus 7 lapis langit di atas kepalanya. Dan setiap melewati langit-langit tersebut yang dipenuhi oleh malaikat langit berkata kepada malaikat rahmat, kasih sayang yang membawanya, ruhnya siapa ini? Sungguh mulia ruh ini. Maka kata malaikat rahmat, ini fulan bin fulan, namanya yang paling baik di dunia, kan? Kenapa para malaikat meminta agar lewat di sisinya? Maka semua malaikat langit mengatakan, ya Allah, semoga kau lewatkan ruh ini di sisi kami. Kenapa? Karena kata Nabi SAW, ruh itu mengeluarkan bau wangi yang lebih wangi dari bau kasturi. Mudah-mudahan kita di sini insya Allah termasuk. Lalu yang terjadi, kata Nabi SAW, sampai ke langit ke-7 terdengar suara. Allah Azza wa Jalla berkata, catatkan hambaku ini termasuk penghuni surga. Kembalikan dia di dunia, di sana saya ciptakan, di sana pula saya bangkitkan. Diantarlah ruhnya. Bersamaan jasadnya diantar oleh kerabatnya. Masuk jasadnya, masuk ruhnya kembali. Kata Nabi SAW, 3 langkah pengantarnya pulang, ruh itu masih bisa mendengar. Ruhnya ya, jasadnya sudah tidak. Karena jasad ini umurnya hanya sampai di dunia. Di akhirat jasad baru. Ini hanya dipinjamkan selama di dunia. Makanya dimakan oleh tanah nanti. Kata Nabi SAW, semua jasad kalian akan dimakan oleh tanah kecuali tulang ekor kalian, yang darinya kalian akan dibangkitkan nanti. Yang jelas Bapak Ibu sekalian, kata Nabi SAW, setelah 3 langkah pengantarnya pulang, datang kepadanya malaikat, mendudukkan dia 2 malaikat, lalu tanya, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa kitabmu? Kalau dia orang beriman, dia akan jawab dengan sangat mudah, Tuhanku Allah, Nabiku Muhammad, kitabku Quran. Dan kalau kalian ingin, kata Nabi SAW, bacalah firman Allah, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah akan menetapkan di lisan orang-orang beriman untuk menjawab di dunia. Kalau ada orang tanya, kenapa kamu sholat, kenapa kamu puasa, kenapa kamu jujur, kenapa kamu amanah, kenapa kau bakti sama orang tua, dia bisa jawab, asal dia belajar, dia tahu jawabannya. Baik, di akhirat juga sama. Kata para ulama tafsir, di kuburan, waktu malaikat tanya, dia akan jawab. Lalu kemudian orang soleh ini, orang beriman dibukakan pintu neraka, siksaan, orang dicincang, orang dipotong, orang teriak, orang kepanasan. Dia ketakutan, kata malaikat yang di kuburan bilang, lihat dari apa Allah selamatkan dirimu. Mestinya kau masuk sini nih, tapi karena kau beriman dan amal soleh nggak jadi, ditutup. Dibuka pintu surga, dayang-dayang, permadani, istana, lapangan yang luas, kebun-kebun luar biasa. Saya sarankan Bapak Ibu ikuti ceramah saya di YouTube tentang surga neraka, ada panjang lebar saya jelaskan. Ikuti dan renungi semua riwayat-riwayat itu panjang lebar. Yang jelas dia dilihatkan surga. Lalu malaikat bilang, ini tempat kau sekarang. Kau akan kekal selamanya di dalamnya. Maka dia pun berdoa mengatakan, ya Allah, ruh ini cepatkan waktu hari kiamat, karena aku ingin masuk ke surgaku. Lalu kemudian kata Nabi SAW, datang di sebelahnya orang yang gagah sekali, tampan, baunya wangi, menarik luar biasa, bercahaya. Lalu dia mengatakan, jenazah ini bilang sama orang itu, siapa kamu ini? Sungguh sempurna ciptaan Allah pada dirimu. Dia mengatakan, saya amal solehmu yang akan menemani kau sampai hari kiamat. Sholat kita, puasa kita, ini hadir majelis ilmu begini, ini semua jadi makhluk nanti di kuburan. Sempurna.
Lalu dia mengatakan, saya amal solehnya akan menemani kamu sampai hari kiamat. Di kuburan, ngobrol sama dia. Temanin. Lalu kata Nabi SAW, terdengar suara Allah mengatakan, bentangkan kuburan hambaku ini seluas pandangan matanya. Dan bentangkan jalannya ke surganya setiap pagi dan petang. Maka menjadilah kuburannya taman dari taman surga. Simpan contoh ini. Lanjutan hadis. Kata Nabi SAW, kalau orang fasik itu apa? Orang muslim tapi masih banyak dosanya. Sholat tapi masih dusta. Sholat masih riba. Atau mungkin bahkan tidak sholat. Fasik. Dan orang kafir, proses matinya sama. Datang kepadanya 3 malaikat, 2 malaikat azab, penyiksa di kiri kanannya, membawa kain kafan dari neraka. Naudzubillah. 1 malaikat maut dibunuh-bunuh kepalanya sambil mengatakan, hai jiwa yang busuk, keluar kepada kemurkaan Tuhanmu. Maka ruhnya berantakan di tubuhnya, enggak mau keluar. Lalu kata Nabi SAW, malaikat menarik dengan keras ruh itu sampai berantakan seperti ibaratnya bulu domba yang dibasahkan lalu dililitkan di pohon berduri dan ditarik dengan keras sehingga berantakan. Keluar dengan cara paksa. Belum sesaat keluar, dibungkus dengan kain kafan dari neraka, dibawa oleh malaikat azab, penyiksa. Pas tiba di langit pertama, semua malaikat menutup pintu. Dan mereka mengatakan pada malaikat azab, ruhnya siapa itu? Sungguh buruk ruh itu. Kata Nabi SAW, karena ruh itu mengeluarkan bau lebih busuk daripada bau bangkai. Wa na'udzubillah. Lalu malaikat azab mengatakan, ini fulan bin fulan, namanya yang paling buruk di dunia. Lalu terdengar suara dari langit, Allah mengatakan, catatkan hambaku ini termasuk penghuni neraka. Dan kembalikan dia di dunia, di sana saya ciptakan, di sana pula saya bangkitkan. Kembalilah ruhnya, bersamaan jasadnya diantar oleh kerabatnya. Jasadnya nanti dimakan tanah, ruhnya yang hidup di situ disiksa. 3 langkah pengantarnya pergi, datang malaikat dudukin. Siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Apa kitabmu? Kalau dia, perhatikan Bapak Ibu sekalian, Anda biar muslim, hafal mati kalimat ini, Tuhanku Allah, Nabiku Muhammad, kitab Al-Quran, tidak bisa jawab. Kalau orang fasik sama orang kafir. Kata Nabi SAW, dia cuma mengucapkan, innama aqulu kama kana yaqulun nas. Saya enggak tahu, saya cuma ucapkan seperti apa dulu orang bilang. Saya enggak tahu, enggak bisa ngomong dia. Lalu dibukakan baginya pintu surga, dayang-dayang, permadani, taman yang luas, luar biasa senangnya. Dia gembira. Kata malaikat, lihat dari apa kamu haramkan dirimu. Kamu bisa masuk sini, tinggal iman amal soleh, itu saja. Jadi orang baik, kamu akan masuk sini. Kamu haramkan ini, ditutup. Dibuka pintu neraka, siksaan, orang dipukul, dicincang, orang ditendang, orang macam-macam siksaan. Lalu kemudian kata malaikat, ini tempat kau sekarang, kau tidak akan bisa lepas darinya. Maka dia pun berdoa, ya Allah, jangan cepatkan waktu, jangan jadikan kiamat, karena aku tidak ingin masuk ke neraka. Lalu datang di sebelahnya teman-teman orang yang buruk tampangnya, bau badannya nggak enak, menakutkan sekali. Sampai ruh ini mengatakan, siapa kamu ini? Pergi dari saya, sungguh buruk ciptaan Allah pada dirimu. Maka dia mengatakan, saya amal burukmu, zina, dusta, riba, segala yang akan menemani kau sampai hari kiamat. Maka kemudian setelah itu dalam penutupan hadis kata Nabi SAW 2 riwayat Bukhari. Yang pertama dikatakan Allah mengutus kepadanya malaikat yang tidak punya penglihatan dan pendengaran. Allahu a'lam bagaimana. Membawa sebuah besi. Yang besi ini kalau seluruh jin dan manusia bersatu mau membalik, mereka tidak mampu membaliknya. Lalu kemudian dihantamkan ke kepala orang tersebut, hancur. Diutuhkan lagi, dihantam, hancur. Begitu terus sampai hari kiamat. Riwayat yang kedua mengatakan dinding kuburannya akan menjepit tubuhnya sampai begini tulang rusuknya. Kembali lagi, begitu terus. Dalam kata ulama hadis digabung keduanya. Orang yang fasik tadi, orang muslim banyak dosanya tidak sempat taubat, dan orang kafir begitu. Dihantam, dijepit, hancur, diutuhkan lagi sampai hari kiamat. Jadilah kuburannya tak lubang dari lubang neraka. Lubang dari lubang neraka. Baik, hadis ini yang panjang lebar saya jelaskan, kita tarik kedua contoh tadi. Contoh orang yang bunuh diri dan contoh orang yang dibunuh satu keluarga. Supaya Bapak Ibu bubar dari sini tahu tidak ada ruh gentayangan. Tidak usah takut sendirian malam-malam. Orang yang bunuh diri tadi, yang gantung diri ya tadi rumah pertama, contoh pertama, lagi buat dosa atau enggak itu? Bunuh diri. Dosa besar atau dosa kecil? Dosa besar. Berarti dia meninggal dalam keadaan apa? Fasik. Buat dosa. Itu diapain di kuburan? Tadi disiksa. Enggak ada waktu nih. Hantam, jepit, hancur, utuhin lagi. Begitu terus sampai hari kiamat. Enggak ada waktu. Jadi dia lagi disiksa di kuburan yang enggak ada waktu keluar gentayangan ganggu orang. Loh iya. Itu hakikatnya. Dusta semua itu.
Pocong keluar, langkah-langkah, bisa teriak, bisa dengan itu semua dusta. Nggak ada itu. Kalau itu betul ada, nggak ada orang di antara kita yang bisa tenang. Kalau ada kuburan di bawah rumah kita, ganggu, habis semua kita terganggu, gitu kan. Tapi tidak seperti itu. Ini contoh teman-teman sekalian. Kemudian yang kedua, contoh orang yang dibunuh satu keluarga tadi. Contoh yang kedua, orang kalau dibunuh membela kehormatannya mati apa dalam Islam? Mati syahid. Yang tadi mati buruk, yang ini mati baik. Kalau anda beli rumah itu malah berkah. Gak usah takut beli rumahnya. Itu orang mati syahid itu satu keluarga, walaupun dibunuh oleh perampok. Karena mereka mati syahid dan mereka mati dalam kondisi membela kehormatan, kan membela harta, membela keluarga, kan mati syahid. Berarti mereka sekarang sedang menikmati kuburannya taman dari taman surga. Dan itu pun mereka nikmat sampai hari kiamat. Gak ada waktu lagi keluar ganggu orang. Dan untuk apa dia mau ganggu orang gitu? Baik, Ustadz, saya beli rumah, saya dengar suara bayi di atas rumah. Saya dengar suara cangkul belakang rumah. Ada suara pintu bunyi-bunyi dan seterusnya. Dari mana itu? Itu semua permainan syaitan yang ada di sekitar rumah kita. Permainan syaitan. Tinggal a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ulangin berulang kali. Jalankan sunnah-sunnah Nabi SAW. Rumah yang dibaca Al-Baqarah dalamnya tidak akan dimasuki oleh syaitan. Siapapun yang masuk rumahnya dia membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat dirinya sendiri walaupun tidak ada keluarganya. Syaitan, kata Nabi SAW, di sekitar rumahnya akan berkata pada teman-temannya, tidak ada tempat nginap buat kalian malam ini. Kalau dia makan baca bismillah dengan tangan kanan, kata Nabi SAW, dia baca bismillah, malaikat itu syaitan itu berkata lagi sama teman-temannya, tidak ada makan malam buat kalian malam ini. Apa kata Nabi SAW juga dalam hadis, syaitan tidak mampu membuka pintu yang sudah ditutup oleh manusia, tidak mampu membalik panci yang sudah ditutup. Jadi bohong tuh, dusta. Syaitan bisa tembus tembok, itu nggak ada, bohong semua, nggak mungkin, mustahil. Ini sudah ajaran wahyu Allah yang ceritakan kepada kita. Jadi harus difahami. Baik, sekarang kita lebih jauh lagi. Contoh tadi orang yang bunuh diri, teman-teman sekalian. Bagaimana syaitan menakuti manusia? Dan ini mungkin Bapak Ibu bisa rasakan. Kalau rumah tadi yang ada orang bunuh diri, misal pagarnya 10 meter. Ya. Kita jalan nih. Begitu kita jalan, syaitan di sekitar rumah itu berkumpul semua tuh. 1 meter pertama, 2 meter pertama, dari 10 meter, dia berkerumun. Lalu dia mengatakan, itu yang bunuh diri itu perempuan, rambutnya panjang, matanya belalak, keluar dari hidungnya. Apalah bisikan dia. Kalau kita takut, benar-benar kita akan lihat itu. Kalau kita balik ke sana kita lihat benar, karena syaitan bisa menjelma, bisa dilihat oleh manusia yang takut. Jadi kalau ada yang lihat penampakan itu karena dia takutnya pada syaitan. Kalau dia takut sama Allah, nggak mungkin, mustahil bisa tampak, mustahil. Dia hanya tampak kepada orang yang takut. Bahkan sebagian ulama mengatakan kalau dia takut dia mengeluarkan energi. Energi itu kalau diserap oleh syaitan, syaitan bisa menjelma seperti apa yang dia lihat. Kalau kita bawa teman di sebelah, kemudian dia tidak takut, kita tanya, kamu lihat gak itu? Pasti dia bilang tidak. Kalau dia takut, apa yang dia bayangkan? Oh di sana nenek-nenek, oh ya saya lihat nenek-nenek. Begitu terus, khayalan banyak, jadi tidak boleh. Ada kuda, kepalanya manusia lah, apalah. Saya ingat dulu tuh di Makassar, saya masuk pesantren SMP. Subhanallah, setelah belajar di Madinah, saya jadi tahu semua kedustaan. Disebarin berita di pesantren itu, di sini kalau malam ada kudanya Sultan Hasanuddin. Loh iya, begitu. Nanti ada suara tuh jam 2 malam. Jadi kalau bangun tahajud jangan jam 2, bangunnya jam 4. Dan segala macam. Dulu di pesantren saya di Makassar begitu. Khurafat yang luar biasa gitu. Khayalan. Sampai anak-anak santri takut ke kamar mandi di WC, nanti akan ada ini, akan ada itu, akan bohong semua, dusta. Subhanallah, setelah saya pelajari luar biasa. Dan kalau kita tahu ini teman-teman sekalian, dimanapun anda jalan akan berani. Tidak ada yang ditakuti. Tidak ada yang ditakuti. Nah ini hakikat la ilaha illallah. Tidak boleh takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini akan membawa pada ketentraman jiwa. Ini agak panjang lebar saya jelaskan karena memang poin yang paling penting dalam bahasan kita. Baik, kita kembali ke definisi tadi, takut kepada Allah. Poin pertama untuk takut kepada Allah adalah memahami hakikat la ilaha illallah. Yang kedua tadi adalah meyakini semua yang disyariatkan oleh Allah, diperintahkan atau dilarang, semuanya baik buat kehidupan kita. Semua yang Allah haramkan Bapak Ibu sekalian jangan disentuh. Makanannya kah, minumannya kah, pakaiannya kah, pendapatannya kah, pergaulannya kah, jangan disentuh, berbahaya. Semua yang Allah halalkan nikmati. Dan begini memahaminya.
Allah dengan kemahamurahannya sebagai pencipta Bapak Ibu sekalian, kalau dia mengharamkan sesuatu, kayak Allah haramkan babi misalnya, nggak boleh makan babi. Pasti Allah ganti sebagai pencipta banyak gantinya. Seperti babi diganti dengan sapi, ayam, kelinci, kuda. Ya. Banyak ini. Semua hewan di air halal makan. Kenapa harus babi? Allah haramkan khamr, nggak boleh minuman keras. Allah ganti susu, madu, sirup, air putih, banyak gantinya. Allah larang zina, lampiaskan biologis, nggak boleh, yang haram. Melalui akad, Allah buka pintu nikah. Silakan nikah. Zina sama nikah bedanya 5 menit, kalimat akad saja. Wali perempuan datang, 2 saksi, saya nikahkan kau sama anak saya perempuan dengan mas kawin ini, gitu kan? Maka laki-laki mengatakan saya terima, nikahnya sah, walaupun gugup ya. Nah di Indonesia ini kalau gugup disuruh ulang. Saya nggak tahu keyakinan dari mana itu, fikih dari mana. Kalau dia bilang saya terima, nikahnya sudah sah, karena ayahnya si perempuan sudah sebut nama anaknya kan. Kalau dia bilang saya terima nikahnya fulana binti fulana dengan mas kawin ini lengkap, itu pelengkap saja. Tapi sudah sah. Baik. Orang kalau zina adalah perbuatan haram, pelampiasan biologis. Laki-laki perempuan butuh menatap, butuh ngobrol, butuh cium, butuh meletakkan kemaluan di kemaluan. Itu fitrah. Alami itu manusia butuhkan. Tapi Allah buat 2 istilah. Haram, zina. Halal, nikah. Bedanya cuma 5 menit, kalimat akad tadi. Mahar, 2 saksi nikahkan. Kita tidak bicara lagi gedungnya ya. Karena kalau tidak diacarakan gedung pun sudah sah pernikahan itu. Baik, perhatikan bedanya ya. Orang kalau zina teman-teman sekalian, tidak ada orang berzina tidak takut. Nggak ada. Tidak ada orang berzina tidak takut. Zina itu Allah murkahi. Ancamannya berat. Gitu kan. Orang masuk neraka, siksa kubur dan seterusnya. Dan ini sebenarnya kalau dibuat ketakutan. Dalam ilmu medis teman-teman, orang kalau melakukan biologis dalam kondisi takut, dia takut, maka spermanya nggak bagus di laki-laki, kualitasnya. Perempuan sel telurnya nggak bagus. Anak yang lahir juga nggak bagus kualitasnya, karena ketakutan jiwa ada. Melakukan biologis juga nggak maksimal, karena ragu, takut. Takut kalau pasangannya hamil. Bagaimana kalau hamil? Kalau hamil, dua-duanya malu, keluarganya malu. Namanya rusak di masyarakat. Anak yang lahir nggak jelas statusnya, anak zina. Nggak ada penisbatan nama kepada pemilik sperma. Tidak ada hak waris di antara mereka. Dan kalau anak perempuan dia tidak boleh jadi walinya. Bayangkan efeknya itu. Kita lihat kalau nikah. Selesai akad nikah, saya terima nikahnya dan seterusnya. Mereka masuk di kamar. Semua orang tahu keluarganya kalau dia akan biologis. Tapi perhatikan biologisnya. Gembira, senang. Gak ada orang nikah itu sedih. Orang nikah itu senang, gembira. Dia juga dalam kondisi tenang jiwanya, bercumbuannya, sperma laki-lakinya bagus, sel telur perempuannya bagus, anak yang lahir berkualitas. Lain. Dimulai dengan kegembiraan, diakhiri dengan diawali dengan keikhlasan, ketulusan, diakhiri dengan kegembiraan. Kan gitu. Sama-sama penyelesaian biologis nih. Kalau lahir hamil istrinya, tidak ada perempuan yang hamil karena suaminya malu jalan, tidak ada. Bangga, perutnya besar, bangga jalan. Hamil ya ibu, alhamdulillah. Coba kalau hamil di luar nikah, dikempes-kempesin sama dia. Malu, itu fitrah ya, alami itu. Orang nggak suka kalau dia malu kalau dia hamil di luar nikah. Tapi kalau dari suaminya udah bangga jalan. Nggak ada. Bahkan ada orang yang sampai bayar berapa banyak dokter hanya untuk hamil, gitu kan? Jelas hubungan biologis. Di sini berzina dosa besar. Di sini kalau biologis dalam habis nikah, pahalanya besar. Kata Nabi SAW, fi bidi ahadikum sadaqah, hadis Bukhari Muslim. Di kemaluan kalian ada sadaqah, ada pahala besar. Kata para sahabat, ya Rasulullah, ayati ahaduna ahlahu walahu fihi ajr. Apakah seseorang di antara kami menggauli istrinya, dapat kenikmatan, dia dapat pahala? Kata Nabi SAW, ara'aitum law wada'tumu fil haram alakum wizr. Tidakkah kalian lihat kalau kalian letakkan kemaluan kalian pada yang haram, zina, kalian dapat dosa besar? Kata para sahabat, bala ya Rasulullah. Iya, wahai utusan Allah. Kata Nabi SAW, fakadzalika fil halal. Begitu juga pada yang halal. Jadi setiap berhubungan zina, dosa besar terus, hukumannya berat. Setiap berhubungan sama istri, pahala terus. Sampai Abdullah bin Umar menjadikan setelah buka puasa, ya, di bulan Ramadan, beliau makan kurma 3 butir, minum air, lalu sholat berjamaah dengan Nabi SAW di masjid maghrib, lalu pulang berhubungan biologis sama istrinya. Karena dia tahu itu pahala yang besar dan dia juga menyelamatkan dirinya dari godaan syaitan di situ. Dan kata Nabi SAW, siapa yang sudah menikah dia telah menyelamatkan setengah agamanya. Karena godaan laki-laki dari perempuan, godaan perempuan dari laki-laki. Kalau dia sudah nikah selamat setengah agamanya. Tinggal dia menjaga setengah yang tersisa. Kan gitu.
Jadi lihat perbandingannya beda jauh ya. Kalau perempuan hamil, istrinya hamil, dua-duanya gembira, keluarganya gembira. Kalau anaknya lahir, jelas statusnya. Ada penisbatan nama, ada hak waris. Kalau anak perempuan boleh jadi wali. Perhatikan yang haram dan yang halal. Beda jauh. Jadi orang yang mengikuti panduan agama Allah pasti baik. Itu contoh. Makanan, kita masuk pada contoh. Ada seorang syekh begini. Ada seorang syekh di Damaskus, teman-teman sekalian. Dia sedang berdialog dengan seorang pastor. Kalau pastor ini Katolik tentunya. Si pastor ini naik di podium lalu dia bilang begini. Kalian umat Islam ini melarang pengikut kalian menyembah berhala. Gak boleh sembah patung, gak boleh sembah pohon, berhala. Tapi kalian semuanya sembah berhala. Buktinya kalian sujud menghadap Ka'bah. Ka'bah juga berhala, batu juga. Bedanya hanya itu patung singa, ini rumah. Secara akal memang benar, gitu kan? Itu berhala. Yang kedua, kalian melarang pengikut kalian makan babi. Alasannya babi itu makan kotoran. Kan memang salah satu sifatnya babi itu jorok. Ya. Kalau ditaruh makanan enak di sebelahnya dengan kotoran manusia, dimakan kotoran manusia sama dia. Kalian mengatakan dia makan kotoran. Saya bisa buat peternakan terbesar babi di Eropa. Saya berikan makanannya sayuran sama daging, minumannya susu, selesai. Gak ada penyebab haramnya. Sementara kalian umat Islam makan ayam, ayam makan kotoran. Dua syubhat, dua argumen yang dilemparkan dan memang berbahaya kalau orang tidak tahu nih. Tapi Allah menyiapkan siapapun dari hamba-hambanya akan membela agamanya. Syekhnya ini kebetulan alim ulama ini lagi duduk di bawah, lagi bersama. Di situ di auditorium besar ada mahasiswa muslim, ada mahasiswa Nasrani. Ini mahasiswa Nasrani bersorak tepuk tangan. Setelah itu syekhnya mengatakan, pastor saya minta Anda tetap di podium. Saya akan jawab sementara saya di sini. Maksudnya dia mau sampaikan kepada orang-orang muslim situ, ini pertanyaan tidak apa-apa, tidak ada masalah ini, kecil, bukan hal yang rumit gitu. Baik. Lalu dia bilang begini, pastor, kalau pertanyaan Anda pertama tentang masalah kami menyembah berhala, Anda keliru besar. Kami nggak pernah menyembah berhala. Ka'bah itu bukan berhala, Ka'bah itu simbol. Kami sujud menghadap Ka'bah karena perintah Tuhan kami Allah. Kalau perintah Tuhan kami Allah menghadap pohon, kami hadap pohon. Kalau laut, kami menghadap laut. Karena itu perintah. Ka'bah itu bukan apa-apa, simbolik rumahnya Allah. Jadi karena perintah. Kalau perintah Allah lain. Dulu kami sujud menghadap Masjid Aqsa, awal kiblat kan. Lalu Allah perintahin kami alihkan ke Ka'bah. Kami alihkan ke Ka'bah karena perintah Allah. Jadi nggak ada urusan sama Ka'bah. Ka'bah itu berapa kali mau runtuh, direnovasi, biasa, simbolik. Kita sucikan, kita hormati, tapi tidak disembah. Makanya sedikit saya keluar dari kisah ini teman-teman sekalian. Umar bin Khattab di zaman khilafahnya beliau, karena Umar ini orangnya tinggi besar, dia berdiri di musim haji lagi tawaf. Orangnya kalau dia berdiri karena tingginya badannya sampai banyak orang sampai di dadanya saja. Umar lalu berdiri depan Hajar Aswad, teriak dengan suara keras. Kata Umar, wahai Hajar Aswad, dia aja ngomong Hajar Aswad. Kata Umar, saya tahu kau hanya batu biasa. Tahu Hajar Aswad kan ya? Yang dicium biasanya oleh jemaah haji di dekat pintu Ka'bah. Hai Hajar Aswad, saya tahu kau hanya batu biasa. Kalau saya tidak melihat Rasulullah SAW menciummu, aku tidak akan menciummu. Maksudnya apa? Hajar Aswad perintahnya hanya cium, titik, nggak lebih dari itu. Nggak ada yang lain, itu syariatnya saja. Banyak jemaah haji kita, jemaah umroh, bapak-bapak kopiannya digosok-gosok. Kenapa Pak? Wangi. Pastilah wangi. Bayangin kalau jutaan orang cium Hajar Aswad, Saudi nggak kasih minyak wangi, mau bawa apa kira-kira? Pakai akal sehat, nggak mungkin gitu loh. Perintah agama disuruh cium, nggak lebih daripada itu. Emang begitu. Sama dengan banyak jemaah haji kita bawa gunting di masjid, bukan untuk tahallul, cukur rambut, ngambil kiswa, ngambil kainnya Ka'bah, gunting. Sampai kemarin ada jemaah umroh kita ditangkap sama polisi. Orang biasa gunting kecil, ini gunting besar nih. Tangkap di penjara. Untuk apa? Dijadikan jimat, jual. Sekian ukurannya jual, sekian juta, sekian ini keramat lah, ini apalah macam-macam. Padahal kiswa ini kain Bapak Ibu sekalian dibuat di Mekah. Ada tempat pembuatannya itu untuk memperindah Ka'bah, enggak lebih dari itu. Jangan berlebihan ini. Macam-macam khurafat yang diyakini ini salah semua, gitu kan? Sama juga waktu kami masih mahasiswa di Madinah, itu biasanya kami disuruh mahasiswa Indonesia juga diminta. Saya pernah diminta juga oleh pengurus Masjid Nabawi untuk berdiri depan kuburan Nabi SAW, gitu kan? Lalu di sana ingatkan jemaah haji yang datang, jemaah umrah, Pak, di sini cuma salam pada Nabi SAW, baca salawat, pergi. Nggak boleh berdoa di kuburan. Berdoa menghadap kiblat kalau mau doain diri sendiri. Hanya itu diingatkan.
Itu kalau kita lalai sedikit, bapak-bapaknya gitu, kopiah sama surban digosok-gosok di pintu kuburannya Nabi. Ada yang lebih parah tuh, mereka nyurat ke Nabi. Oh iya, kuburan Nabi kan ada lubang tuh. Jadi dia sudah ditulis dari hotel, nanti dilempar ke dalam. Musim haji selesai disapu kuburannya Nabi, penuh kertas-kertas, gitu kan. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dalam bahasa Indonesia, macam-macam sudah bahasa daerah, macam-macam isinya. Itu kalau dibuka isinya apa? Ya Rasulullah panjangin umur saya, ya Rasulullah mudahin jodoh saya, ya Rasulullah sembuhin penyakit saya. Ini kalau Rasulullah hidup, wallahi dipukul nih, dimarahin sama Nabi. Dari mana kamu? Kapan saya ajarin kamu suruh minta sama orang mati? Nggak mungkin. Nabi bilang kepada sepupunya Ibnu Abbas, wahai anak kecil, sepupunya ini, kalau kau minta hanya minta kepada Allah, minta tolong hanya minta tolong kepada Allah, punya hajat sampaikan kepada Allah, dan ketahuilah kalau satu kaum ingin memberikan kamu manfaat, sesuatu yang bisa bermanfaat bagi kamu, tidak akan sampai padamu kecuali yang telah Allah tentukan. Dan kalau seandainya satu kaum ingin menyusahkanmu, tidak akan terkena kecuali Allah sudah takdirkan. Sudah dicatat di Lauhil Mahfuz, pulpen yang dipakai menulis sudah diangkat, dan tinta di buku Lauhil Mahfuz sudah kering, nggak akan berubah sampai hari kiamat. Udah jelas konsep agama kita kan? Mestinya seperti itu. Baik, kita kembali kepada kisah dialog tadi. Hanya kata syekhnya, kami tidak sembah Ka'bah, tapi itu kena perintah Tuhan kami. Yang kedua masalah babi dan ayam tadi. Kata syekhnya, tolong panitia naikkan di panggung 3 ekor ayam dan 3 ekor babi dan 3 ekor ayam. Babi dulu baru ayam. 2 jantan 1 betina. Naikkan di panggung. Lihat ya, kata syekhnya, perhatikan baik-baik pakai mic. Lihat nih semua, perhatikan apa yang akan dilakukan oleh jantan-jantan babi ini dengan jantan ayam nanti kepada betinanya. Ternyata ditaruhlah oleh panitia, orang semua lihat, dikasih sedikit makanan. Babi ini punya satu masalah teman-teman sekalian. Jadi banyak masalahnya juga ya, banyak yang lainnya karena Allah haramkan karena banyak hal. Di antaranya kalau kita coba ketik di YouTube, bahaya mengkonsumsi daging babi. Itu ada dokter di Amerika mengadakan penelitian, pasiennya suka sakit, tiba-tiba gatal, iritasi segala. Ditanya sama dokter, kau ngapain? Dia bilang saya makan babi. Baik, kata dokter sekarang kau makan babi. Begitu dia makan babi, di depannya dokternya, 5 menit atau 10 menit, kata dokter, di mana kau rasa gatal? Ditunjuk, ada di sini. Dia rasa gatal di bagian otaknya. Sama dokternya dilihatkan di YouTube itu dipakai pisau bedah. Dibius sekitarnya dikasih pisau besar. Keluar belatung dari daging babi itu. Ada juga cuplikan di YouTube itu, Bapak Ibu bisa lihat setiap saat tuh. Ada anak muda 2 orang di Amerika dibeli babi, daging biasa, ditumpahi Coca-Cola, gitu kan. Ditunggu 5-10 menit, keluar belatung. Allah nggak haramkan sesuatu kecuali memang karena ada masalah buat itu. Haram itu kan ada masalahnya. Kalau Bapak Ibu tanya lalu kenapa Allah ciptakan babi? Supaya Allah beritahukan kepada kita ini loh babi nggak boleh. Karena manusia ini rewel. Kalau Allah bilang babi haram, ya Allah mana bentuknya? Nanya lagi nanti, ini loh mukanya, ini kulitnya, jangan makan ya. Haram, ini loh sapi, ini loh kambing halal, ini makan. Supaya jelas, nggak ada lagi alasan bagi manusia gitu kan. Baik. Babi ini punya sifat, ada lagi yang satu teman-teman sekalian. Jadi secara medis diadakan penelitian, ternyata kalau kita konsumsi daging hewan, itu bisa mentransfer sifatnya hewan itu. Jadi makin sering memakan hewan tertentu, itu akan mentransfer sifat. Ini secara medis ya. Terutama hewan-hewan darat, karena hewan darat ini memiliki darah yang panas, kayak hewan-hewan yang bertaring gitu kan. Nah babi juga punya hal itu, tapi dia bukan ganas. Babi ini punya sifat mematikan, kalau di dalam manusia itu dia mematikan rasa cemburu, hilang secara medis begitu. Dinaikkanlah 2 jantan 1 betina. Ternyata jadi jantan pertama ini kalau di manusia suaminya, suami istri ya, datangkan jantan lain bukan pasangannya, datang. Lalu jantan sama jantan ini saling berdekatan kayak homo lah gitu kan. Berdekatan saling merangsang, nanti siapa yang terangsang dulu menggauli betina itu. Jadi kalau jantan yang pertama, yang kedua datang ini terangsang lebih dulu, maka dia datang menggauli istrinya si temannya nih. Seperti itu dari kalau di manusia. Setelah selesai dia kembali rangsang temannya untuk menggauli betina yang sama. Itu bahayanya penyakit babi itu. Bisa membuat orang pasrah, istrinya dikasih ke orang lain. Naudzubillah. Sampai seperti itu. Bahayanya ya. Maka kata yang sudah lihat, turunin, naikin ayam. Ayam jantan 2 1 betina. Ini berantem nih jantan, bersaing. Yang menang jadi pasangan. Dan dia akan bela betina ini sampai dia mati. Lihat kalau jantan sudah punya betina, ayam manapun dekatin dilawan sama dia. Biar dia berdarah-darah tetap dijaga sama dia. Dia bilang, syekhnya bilang, sudah lihat?
Inilah perbedaan dan perumpamaan antara kami dengan kalian. Kalian seperti babi itu, kami seperti ayam itu. Pasangan kalian, istri kalian bisa hubungan sama siapa saja, kalau kami nggak mungkin. Kami punya mahram dalam agama Islam. Ibu saya, anak saya, saudari saya, tidak boleh ada sembarangan orang sentuh. Terbapak lagi istri saya, nggak mungkin. Ini sudah ada hukum haram dalam agama Islam, gitu kan? Jadi teman-teman sekalian, kita ambil pelajaran bagaimana Islam kalau haramkan sesuatu pasti baik buat kita. Diadakan penelitian di Amerika, kisah yang lain. Dilihat apa kira-kira yang paling banyak menyebabkan penyakit buat manusia di Amerika, teman-teman. Ditemukan salah satunya adalah lalat. Lalat itu kotor, gitu kan? Dia datang dia dari kotoran, terus dia hinggap di makanan kita, kotorannya itu jatuh di situ. Kayak dia hinggap, maaf, di tinja manusia misalnya, kemudian dia terbang, kan kita nggak tahu nih, kemudian dia hinggap di makanan kita. Nanti kotoran yang dibawa dari sana tuh tertimpa di sini. Jadi masalah kan, jadi penyakit. Memang itu diteliti secara ilmiah ternyata betul gitu. Kemudian ditemukan juga ada hal yang lain. Ternyata lalat itu punya racun. Ditangkaplah lalat, diteliti, dilihat di mana nih sebenarnya bakterinya di mana. Oh ternyata di kaki-kakinya dia yang dia hinggap di kotoran, dan juga di sayap kanannya lalat itu ternyata ada racun. Memang racun bagi manusia ya. Itu biasanya lalat gunakan untuk mematikan mangsa yang memangsa dia, seperti itulah. Jadi kalau dimangsa lalat maka bisa berbahaya bagi yang memangsanya. Dengan hikmah ilahi itu di sayap kanannya. Lalu para ilmuwan adakan penelitian lagi. Kira-kira untuk menghilangkan bakteri itu apa ya? Diteliti di lalat itu sendiri. 6 bulan teman-teman sekalian ilmuwan adakan penelitian, baru ditemukan di sayap kirinya ada penawarnya. Jadi racun di sayap kanan itu, penawarnya sayap kirinya. Diadakan penelitian oleh ilmuwan, gelas begini diisi susu, dimasukin lalat, ditutup. Lalatnya minum susunya sampai dia puas, mau keluar nggak bisa, mati lalatnya. Kan itu. Waktu mati dibuka oleh para ilmuwan, kemudian dijepit, dicelup-celupin. Dipastikan di sayapnya lalat itu sudah jatuh semua bakterinya, racunnya, semua juga penawarnya. Gitu kan. Dilihat dengan alat canggih, oh ternyata betul sudah jatuh semua racun, sudah jatuh semua penawarnya. Dikeluarin, diaduk susu itu. Diadakan penelitian di laboratorium, ternyata susu itu steril. Jadi racun itu tidak berfungsi karena adanya penawar ini. Ini penelitian terakhir di Amerika tentang masalah lalat. Bapak Ibu tahu nggak? 1400 tahun yang lalu, Nabi kita Muhammad SAW sudah menyampaikan kalau lalat hinggap di minuman salah seorang di antara kalian, celupkanlah, mati, celupkanlah. Karena di sayap kanan ada racun, di sayap kiri ada penawarnya. Nabi sudah bilang 1400, tidak ada teknologi. Sudah dibilang seperti itu. Dan ada ribuan hal yang luar biasa yang berhubungan dengan syariat Islam. Saya tutup teman-teman sekalian poin ini dengan poin ini saya tutup tentunya. Ceramah kita masih panjang, tenang aja. Jadi penelitian yang lain teman-teman, negara-negara Eropa, tapi ini di YouTube saya temukan masih dalam bahasa Arab sebenarnya. Judulnya Hal Ta'lam, apa kau sudah tahu gitu. Saya belum temukan dalam bahasa Indonesia ya. Mudah-mudahan nanti ada yang terjemahkan. Yang jelas negara-negara di Eropa dan Amerika teman-teman sekalian, mereka sendiri terganggu sekali dengan generasi muda yang hiper dengan minuman keras, mabuk-mabukan. Dari SMP, dari SD mereka sudah kenal minuman keras. Ayah ibunya taruh whisky, taruh apa di kulkas. Mereka pulang mereka minum, gitu kan? Udah biasa. Apalagi kalau SMA, kuliah itu sudah bebas, nggak ada masalah mereka minum. Mereka bisa beli malah di bandara-bandara, mereka bisa beli di mana-mana. Minuman keras, seks bebas, ini sudah luar biasa, menyebar sana sini. Ternyata ini kalau ada di antara Anda yang memahami ini adalah hal yang dianggap baik bagi mereka, ini salah. Mereka sendiri tidak anggap baik itu. Orang-orang Eropa dan orang Amerika menganggap itu buruk. Ini merusak moral, merusak akhlak, merusak pendidikan dan prestasi anak-anak muda. Lalu mereka coba keluarkan dana teman-teman sekarang miliaran dolar untuk memperbaiki keadaan. Diadakanlah terapi-terapi, dimudahkanlah pernikahan, apalah macam-macam. Mereka masih kesulitan nih karena memang masih dijual bebas minuman-minuman itu. Tempat-tempat perzinahan terbuka, pergaulan bebas dibiarkan. Pemerintah ini cuma bisa kasih kondom nih supaya tidak tersebar penyakit AIDS. Indonesia sekarang lucunya mulai ikut-ikutan tuh. Bagi kondom ini dari mana? Haram, nggak boleh dikerjain. Mestinya begitu kan ya. Ringkas cerita Bapak Ibu sekalian, ada 2 orang dokter spesialis yang sudah 10 tahun atau 15 tahun mengadakan penelitian dalam masalah ini. Dan mereka menemukan ternyata ada satu cara yang ringkas untuk menghilangkan kecanduan minuman keras, narkotika dengan seks bebas ini
Dengan cara orang itu dibuka punggungnya, dicambuk. Jadi dicambuk. Jadi di belakang punggung kita ini ternyata orang kalau minum khamr sekali atau 2 kali, atau dia sudah melakukan zina sekali 2 kali, biasanya di situ ada zat kimia tertentu yang tersimpan di beberapa urat saraf ini. Kalau itu ada, kecanduannya tinggi sekali. Kecanduannya tinggi sekali. Maka caranya adalah itu harus digebuk, dipukul dengan pukulan tertentu, gitu kan? Nanti urat sarafnya itu goncang. Coba disuntik nggak bisa. Coba dicari obat nggak bisa. Obat malah dikhawatirkan malah menyumbat. Maka dicambuk, goyang urat-urat saraf itu punggungnya, jatuh mengalir dengan darah keluar, kecanduannya hilang. Diadakan penelitian, beberapa orang kecanduan berat dari penjara, dari tempat-tempat rumah sakit dikeluarkan, dicambuk. 1 hari dicambuk teman-teman antara 40 sampai 100 kali cambukan. Dicambuk. Itu aja terapi. Dalam 3 kali saja, 2 atau 3 kali, bahkan ada yang sekali dicambuk dengan 100 kali cambukan, dia pakai rotan dicambuk. Orang itu laki-laki yang tangani, perempuan. Kebetulan di YouTube itu laki-laki yang diperlihatkan. Cuma seperti foto, dipakein handuk, punggungnya dibuka lalu dicambuk. Ya. Dicambuk ini pun teman-teman sekalian untuk terapi supaya lepas daripada ketergantungan terhadap narkotika dan minuman keras serta seks bebas ini, bayar $60 1 kali cambuk. Di dalam Islam, orang kalau mabuk, orang kalau zina, hukumnya dia apa? Cambuk. Gratis, datang dicambuk. Ternyata Islam mengajarkan cambuk tuh. Orang yang berzina, cambuk tuh. Orang yang minum minuman keras, sekarang narkotika, cambuk. Hilang kecanduannya. Gitu kan? Sekarang dengan teknologi canggih ternyata itu pengobatan kedokteran. Bayangin. Ini sekarang bayar $60. Banyak klinik di Eropa terutama Rusia sekarang buka. Yang mau hilang dari kecanduan bayar $60 1 kali cambuk. Cambuk itu antara 40 sampai 100 kali cambuk ya. Cambuk saja. Di titik tertentu di punggung, bukan di tempat lain ya. Islam mengajarkan cambuk di punggung, bukan di kaki ya. Memang di punggung dicambuk. Seperti itu teman-teman sekalian. Jadi kalau kita tarik hampir semua syariat Islam ini luar biasa. Baik, itu tadi panjang lebar saya jelaskan teman-teman karena memang poin yang paling penting bagi saya. Poin pertama takut kepada Allah. Dan saya ulangi lagi dari 2 hal. Memahami hakikat la ilaha illallah. Jangan pernah takut, bergantung kecuali kepada Allah. Semua selain Allah, mau harimau, mau syaitan, mau apa, semuanya makhluk. Gak ada yang perlu ditakutin. Orang yang begini dia akan aman jalan, akan tentram karena dia tahu dia punya Tuhan. Dia sakit, yang ciptakan dia Allah, ciptakan penyakitnya Allah, yang ciptakan kesembuhannya Allah. Dia lagi ada masalah, yang ciptakan dia Allah, ciptakan masalahnya Allah, ciptakan jalan keluarnya Allah. Dia lagi dapat nikmat, yang ciptakan dia Allah, ciptakan nikmat itu Allah, yang bisa mempertahankan Allah. Tidak ada sesuatu yang lain kecuali Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidupku, matiku, semua pola-pola kehidupan ini, semua ibadahku tundukkan hanya untuk Allah Tuhan alam semesta. Itu konsepnya. Kemudian yang kedua, dan saya sudah jelaskan tadi panjang lebar di poin ini, jangan terutama sama syaitan yang biasa menakut-nakuti manusia. Kemudian yang kedua adalah bagaimana syariat yang diperintahkan Allah pasti baik buat kita, dan juga yang dilarang pasti baik buat kita. Sudah contoh-contoh panjang lebar saya jelaskan. Tinggal 3 potongan definisi yang saya ringkaskan. Yang kedua teman-teman, untuk takwa. Yang pertama takut kepada Allah. Sudah kita panjang lebar jelaskan. 1 jam lebih menjelaskan masalah ini. Yang sisanya saya ringkaskan. Yang kedua, al-amalu bit tanzil. Berbuat ibadah sesuai dengan tanzil. Tanzil itu wahyu. Kalau kita sudah yakin Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala teman-teman sekalian, maka konsekuensinya adalah kita juga tunduk padanya. Nah, kalau kita yakin kita punya Tuhan Allah, semua yang ciptakan ini adalah Allah, maka kita dianjurkan mengikuti peraturannya. Sama Bapak Ibu masuk di perusahaan ini, pemilik perusahaan, pemerintah misalnya menerapkan peraturan, kita ikuti peraturannya. Seperti itu namanya mengikuti peraturan syariatnya. Nah, Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariat dan membuat sebuah sistem yang membuat kita bisa bekerja, kita bisa berhubungan dengan Allah. Itu adalah ibadah. Ibadah ini sholat, puasa, zakat, haji, takziah, ziarah kubur, doa, apa sajalah. Semua ibadah ini bentuk kepatuhan. Yang susun ini sistem yang membuat menjadi sistem sholat itu subuh 2 rakaat, duhur 4 rakaat, kemudian asar dan seterusnya. Haji itu begitu caranya dari tanggal 8 Zulhijjah sampai 13 Zulhijjah, masuk ke Mina, masuk ke Arafah, masuk ke Muzdalifah, kemudian melempar jumrah dan seterusnya. Macam-macam jihad itu seperti ini untuk mati syahid dan segala macam hal dijelaskan. Panjang lebar ibadah ini untuk berhubungan dengan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala.
Allah ini teman-teman Tuhan kita, kata kuncinya la ilaha illallah. Yang menyembah selain Allah namanya kafir. Yang partisipasikan Allah dengan makhluknya kayak pakai batu, jimat dan segalanya, ini namanya musyrik. Allah nggak butuh semua itu. Allah la ilaha illallah mengatur sebuah sistem namanya ibadah, dari sholat sampai doa, zikir dan seterusnya tadi, ini supaya kita bisa berhubungan dengannya. Dan caranya harus seperti yang Allah mau. Kembali kepada pedoman Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Ini dua. Bapak Ibu jangan pernah ibadah kecuali ada tuntunan wahyu Al-Quran dan sunnah. Kalau ada ustadz, ada kiai, ada ustazah, ada habib, ada siapa saja menyampaikan kepada anda, kerjakan ini jemaah. Kalau dia tidak jelaskan dalilnya, nggak ada ayatnya, nggak ada hadisnya, jangan dikerjakan. Jangan dikerjakan. Karena memang harus tanya, jangan malu tanya, ustadz maaf, ustazah maaf. Apakah ada dalilnya? Ada ayatnya nggak? Ada hadisnya nggak? Gitu kan? Kalau ada kita kerjain, kalau nggak ada jangan dikerjakan. Karena ini syarat takwa, harus beribadah sesuai dengan tanzil, wahyu Al-Quran dan Sunnah. Yang ketiga, potongan takwa adalah ar-ridha bil qalil. Ridha terhadap apa yang Allah berikan walaupun sedikit di mata kita. Ini saya akan jelaskan dulu konsep syukur. Teman-teman sekalian, Allah dengan kemahamurahannya hanya suruh kita menikmati dan bersyukur. Enggak lebih dari itu. Makan yang halal, minum, alhamdulillah. Mulai dengan bismillah. Hanya itu. Nikmatin, syukuri. Nikmatin, syukuri. Apa susahnya? Ternyata saya adakan survei secara pribadi tentu orang-orang yang di sekitar saya, yang saya jangkau di Indonesia ini. Saya lihat kenapa manusia jarang bersyukur di Indonesia. Ada apa kira-kira? Mudah-mudahan ini mungkin merata seluruh dunia sama lah gitu kan. Saya lihat ternyata kita ini masih memilah-milah. Jadi hampir semua nikmatnya Allah yang ada sekarang ini kita anggap, oh ini nikmat, oh ini bukan nikmat. Misal contoh, kalau ada orang targetnya mobil, dia ingin punya mobil. Teman-teman sekalian, dia ingin punya mobil. Allah masih kasih dia motor. Kira-kira kebiasaan kita di Indonesia, bersyukur gak terhadap motor itu? Kita gak syukur. Ditanya sama temannya, kamu naik apa datang? Naik motor. Mana motormu itu? Motor. Seakan-akan tidak ada nilainya. Padahal motor itu bisa pindah ke mobil kalau dia bilang, alhamdulillah, itu motor saya. Mestinya dia syukuri dulu itu, Allah akan tambah. Allah SWT akan tambah. Tapi orang banyak salah faham. Dia tidak tahu itu. Dia targetnya rumah yang besar, 200 meter misalnya. Allah masih kasih dia tipe 36. Di mana tinggal Pak? Oh di sana. Rumahnya saya rumah tapi kecil. Ya begitulah pas-pasan. Loh. Alhamdulillah sudah ada rumah. Ini rumah saya. Walaupun kecil rumah saya. Syukuri pindah ke 200 meter nanti tuh. Harusnya begitu. Dan itu mudah. Alhamdulillah itu saja. Alhamdulillah. Gitu ya. Bapak Ibu sekalian, bahkan kadang-kadang sampai hal-hal yang sederhana sekali yang mungkin kita anggap tidak baik, itu juga sebuah nikmat yang harus kita syukuri. Seperti rasa lapar, rasa haus gitu kan. Sekarang Bapak Ibu sekalian, kalau kita tanya lapar dan haus itu nikmat atau azab? Nikmat atau azab? Tentu kebanyakan orang menjawab, oke lah, alhamdulillah kalau Bapak Ibu jawab nikmat. Banyak orang menjawab itu sebagai azab. Karena memang kalau ditanya mau lapar nggak, orang bilang nggak mau. Mau haus nggak mau. Mau capek nggak mau. Tapi kita lupa Bapak Ibu sekalian, kalau tidak lapar nggak enak makanan. Kalau tidak haus nggak enak kita minum. Coba kalau kita sudah kenyang makan 2 piring, habis itu dikasih lagi ayam bakar, dikasih lagi udang, dikasih, masih mau makan? Coba kalau kita lagi lapar, nasi sama tempe sama sambal enak nggak? Berarti lapar itu sebuah nikmat. Lapar yang selama ini orang kita bilang, aduh lapar, aduh keluhan. Mestinya alhamdulillah lapar. Karena dengan lapar jadi enak makan. Apa saja kita makan. Coba kalau orang tidak haus teman-teman sekalian. Tidak haus. Kemudian dia ditawarkan minum. Mau minum apa Pak? Minum apa Bu? Biasanya orang tidak haus itu cirinya begini. Ya apa ya? Apa aja deh. Dia nggak tahu soalnya kan. Coba kalau lagi haus. Air es yang paling dingin ya. Pesan khusus. Kan gitu. Capek. Coba kalau kita dari pagi teman-teman sekalian tidur terus kerjain sampai maghrib. Sampai isya. Bangun nih, makan, segala duduk, terus disuruh tidur lagi di hotel bintang 5, bisa tidur nggak? Udah nggak bisa. Coba dari pagi kita bekerja banting tulang, capek setengah mati, malam masuk di kamar tidak ada AC-nya, tidur 2 jam, enak nggak? Berarti capek itu sebuah nikmat. Mulai sekarang, mulai siang ini, Bapak Ibu kalau lapar bilang apa? Kalau haus, kalau capek, janji ya.
Soalnya kita gitu pulang rumah capek, aduh pak, alhamdulillah capek, masih bisa tidur berarti enak. Jadi nikmat 2 jam tidur jadi enak. Ini contoh, bersyukurlah teman-teman sekalian, terlalu besar nikmat. Baik, ada kaidah hidup bahagia dalam masalah ini. Kalau kita diberikan cobaan, lihat orang yang lebih berat. Kalau kita diberikan nikmat, lihat orang yang lebih sederhana. Misal gini, kita flu, jangan lihat orang yang sehat, kita tidak bersyukur. Lihat orang yang flu dan demam. Kita flu dan demam, ada orang flu demam rematik. Kita flu demam rematik, ada orang stroke. Kita stroke, ada orang yang mati. Gitu kan. Ada lebih berat. Sehingga kita merasa, oh ini cobaan ringan buat saya. Karena kita selalu lihat orang yang lebih berat daripada kita. Kalau diberikan nikmat, lihat orang yang di bawah. Lihat orang yang di bawah. Gitu kan. Orang yang di bawah, misalnya kita punya motor, lihat orang yang pakai sepeda. Jangan lihat orang yang punya mobil. Kita punya mobil tahun 2013 lah misalnya. Jangan lihat orang yang punya mobil 2016. Kita tidak akan bersyukur. Lihat orang yang masih punya mobil tahun 70-an. Tahun 80-an, 90-an, tahun 2000 deh. Gitu ya. Nah kita selalu bersyukur. Itu konsepnya. Manusia 3 golongan teman-teman. Manusia yang paling bobrok adalah manusia yang diberikan nikmat tidak pernah bersyukur. Diberikan cobaan tidak pernah bersyukur. Tidak pernah bersabar. Ini dia diberikan nikmat nih. Ada orang begitu. Dari pertama kita ketemu sampai pisah, semuanya keluhan. Istri saya begini, suami saya begini, mobil saya begini, semua keluhan. Orang ini tidak, ini nikmat ya. Bagaimana kalau cobaan? Tambah parah lagi, gitu kan? Mungkin dia sakit flu satu kampung tahu kalau dia flu, gitu kan? Baik, ini golongan bobrok, jangan dijadi ini. Diberikan nikmat tidak pernah bersyukur, dari pertama ketemu sampai pisah semuanya keluhan dalam dia. Yang kedua orang mukmin, diberikan nikmat dia bersyukur, diberikan cobaan dia bersabar. Ini kata Nabi SAW, sungguh mengagumkan perkara orang mukmin. Kalau dia diberikan nikmat dia bersyukur, kalau dia diberikan cobaan dia bersabar. Ini standar. Yang lebih tinggi lagi adalah kalau diberikan nikmat bersyukur, diberikan cobaan dia bersyukur. Diberikan cobaan dia bersyukur. Ini namanya tingkat orang muhsin. Baik, yang terakhir Bapak Ibu sekalian, karena melihat waktu, yang terakhir potongan adalah punya persiapan menghadapi hari kematian. Saya ingin berbagi, di Makassar pernah, waktu saya masih tinggal di sana beberapa tahun yang lalu. Sekarang alhamdulillah sudah masuk tahun ke-10 sebenarnya saya pindah di Jakarta, tapi masih sering bolak-balik ke sana. Karena orang tua dan kerabat saya semuanya di Makassar tentunya. Saya pernah adakan pelatihan teman-teman, bukan pelatihan, materi. Tablik akbar tentang masalah kematian. 2 jam lebih saya bicara masalah kematian, fenomena dan seterusnya. Lalu kemudian saya bilang, panitia waktu sebelum acara tablik akbar, tolong siapin buat saya kain kafan, siapin menyan-menyannya orang mati, semua yang dibutuhkan orang mati. Meja, taruh di atas meja. Di sebelah masjid tolong galin buat saya liang lahat. Baik Ustaz. Geranda jenazah juga siapin. Baik Ustaz. Tablik akbar lah. Selesai tablik akbar saya bilang, Bapak Ibu sekalian, di penutupan acara kita ini saya akan buka pelatihan 5 menit saja. Setiap orang coba 5 menit. Pelatihan menjadi jenazah 5 menit. Ada yang mau ikut nggak? Ada, kebetulan ibu-ibu itu di lantai 2 ada panitia perempuan. Laki-laki di lantai bawah. Dan Masya Allah masjidnya besar, penuh. 2 lantai penuh. Lalu kemudian ada satu bapak, rupanya tukang batu beliau, adiknya kembar, masih SMA, selalu ikut pengajian di kantor saya dulu, di kantor Alisha di Makassar. Jadi dia selalu ikut, kakaknya dipanggil, kakaknya bilang saya Ustaz. Baiklah, ini masih orang awam, masih belum paham agama sebenarnya. Datang, dia bilang saya mau coba. Baik silakan Pak, nanti naik di atas meja sini, panitia akan bungkus Bapak dengan kain kafan, tapi ikuti instruksi saya. Dia bilang ya baik. Bapak kalau naik di atas kain kafan ini, begitu baring, tutup mata, dan bayangkan Bapak mati. Bayangkan saja kalau Bapak sudah meninggal dunia. Dan jangan melawan panitia. Kalau panitia taruh tangan, ditempelin kain kafan gitu kan, itu biarin aja. Insya Allah kita akan biarkan wajahnya sehingga bisa bernafas kan gitu. Dan kalau ada hiruk pikuk ya, yang Anda dengar di masjid ini, makanya hiruk pikuk semuanya di rumah Anda pada saat Anda meninggal dunia. Bisa? Bisa Ustaz. Baik, renungi semua saya ucapkan. Dia bilang iya. Baik, mulailah dia naik Bapak Ibu sekalian. Ini kisah nyata. Dia di depan mata saya dan ada ribuan pasang mata yang menyaksikan waktu itu. Baringlah Bapak ini di atas meja. Begitu subhanallah dia tutup matanya, dia lepas tangannya. Lalu kemudian ditempel kain kafan itu, kain kafan asli kita beli. Itu ditempel oleh panitia, langsung nangis Bapak itu. Nangis dia. Terisak-isak, nangis. Orang di masjid yang dengar pada nangis semuanya. Ditempel. Lalu kemudian saya gunakan kesempatan pasal saya mengatakan, Pak, bayangkan sekarang Anda sudah meninggal. Dan hiruk-pikuk suara di masjid ini, dari orang ketawa, orang ngomong, orang nangis. Kebetulan adik dia yang kembar, yang jadi murid saya itu, di sebelah kiri kanan, menangis karena lihat kakaknya. Dia bayangkan kakaknya meninggal. Maka dia bilang, ini adik Anda. Saya bilang, ini adik Anda di sebelah Anda sedang menangis.
Kemudian ada menyan-menyan ditaruh sedikit di dekat hidungnya yang belum sama jenazah. Kemudian saya bilang, bayangkan Pak, semua peluang-peluang ibadah yang Bapak sia-siakan. Sekarang Bapak nyesal karena ingin melakukan sujud sekali karena Allah. Karena dengan sujud sekali itu Anda bisa masuk surga. Tapi karena itu kurang nggak bisa. Dan bayangkan semua peluang dosa yang Anda tidak sia-siakan. Semua dikerjakan. Kesempatan zina lakukan, kesempatan ini dilakukan, semua tidak sempat taubat. Sekarang Allah akan hukum Anda. Sudah? Lalu ini Bapak ini nangis terus nih. Lalu saya bilang, Pak, ini pakai mic, orang semua dengar. Saya bilang, Pak, sebentar lagi badan Anda kami akan pikul di atas geranda jenazah dan kami akan bawa Anda ke liang lahat di sebelah masjid. Baik, diangkat oleh panitia, dibuka geranda tersebut lalu dimasukkan. Geranda di masjid yang biasa dari besi dibuat. Kemudian ditaruhlah. Saya bilang, Pak, renungin setiap sentuhan kulitnya Bapak dengan geranda ini. Itu dia nangis terus di atas geranda, dipikul. Orang-orang semua pada lihat, banyak yang nangis di masjid. Lalu kemudian saya bilang, Pak, ini detik-detik terakhir Anda bersama kami. Jalanlah. Sampai ke liang lahat, saya bawa keluar mic-nya. Pas turun di liang lahat, saya turun di liang lahat, saya buatin gumpalan tanah dengan tangan saya sendiri untuk jadi bantal kepalanya, karena memang sunnahnya begitu biasa kalau jenazah. Kemudian saya bilang, Bapak tetap tutup mata, rasakan setiap gerakan jemaah masjid ini yang sedang memikul Anda, pengurus masjid. Diturunkanlah ke liang lahat, kemudian ditaruh, ditidurkan gitu kan. Kemudian saya bilang, keluar semua panitia, keluar. Lalu tutup dengan kain. Lalu saya bilang, Pak, sekarang buka mata Anda. Inilah rumah Anda sekarang. 1 kali 2 meter ini liang lahat. Rumah yang sudah Bapak buat, kendaraan yang ada di rumah, pakaian yang bermerek, semuanya, kulkas, fasilitas sekarang semua, itu sudah habis. Jadi warisan orang lain, jadi keturunan kita. Sekarang Bapak hanya dengan amalnya Bapak sendiri. Baik atau buruk. Sebentar lagi malaikat akan datang dan menanyakan Anda pertanyaan. Maka bersiaplah. Buka mata Pak, dibuka mata sama dia. Kan agak gelap karena kita tutup dengan kain. Nah, ini hitungan cuma setengah menit. Lalu kemudian saya bilang buka, dibuka, keluarin. Oh itu Bapak untuk keluar, Bapak Ibu sekalian, ini kisah nyata sempoyongan dia. Dia sempoyongan jalan. Saya pegang, masuk ke masjid. Sini Pak, saya pegang. Sampai ke depan, di tempat seperti ini, tempat imam, dia duduk lalu saya kasih mic. Pak, tolong ceritain ke jamaah pengalaman 5 menit jadi jenazah. Itu dia pegang mic, gemetar. Ustaz, saya tobat. Ustaz, saya tidak sholat. Ustaz, saya durhaka sama orang tua. Semua keburukan yang disebutkan. Saya pernah dusta, saya pernah zina, saya pernah begini. Disebutin buruk-buruknya dia semua. Dia lupa jemaah ini lagi penuh. Dia nangis-nangis. Ketakutan dia. Jadi dia terbawa dengan alamnya sendiri tadi yang 5 menit jadi jenazah itu. Kemudian jemaah juga banyak nangis sama dia. Selesai. Kemudian yang kedua. Siapa lagi mau coba? Saya. 2, 3, sampai 5 orang. Ada ibu-ibu coba di lantai 2 sampai pingsan. Ya, sampai mungkin setengah jam baru disadarin kembali oleh jemaah, oleh panitia masjid. Ringkas cerita, setelah semua pelatihan saya bilang, Bapak Ibu sekalian, ini sekalian penutupan bahasan kita. Saya bilang, Bapak Ibu sekalian, ini sekarang hanya pelatihan. Anda masih bisa pulang dari masjid ini, makan, kembali ke rumah dan seterusnya. Tapi satu waktu demi Allah akan datang betul seperti ini, tidak akan pernah bisa kembali. Jangan tunggu itu terjadi baru mau taubat. Sekarang saatnya taubat. Ingat, pujian dan ancaman orang, cacian orang hanya sepanjang lidahnya. Kamu hebat ya, kamu gagah ya, itu cuma sepanjang lidah. Banyak orang mengejar itu, akhirnya melanggar hukum Allah. Banyak juga orang dikatakan kamu alimnya, kamu berubah ya, lalu kemudian ditinggalin kesolehan sama dia, hanya kena lidahnya orang. Untuk apa? Sepanjang lidahnya. Kita harus berada di jalan yang benar, jalannya Allah, tinggalkan yang dilarang. Tidak usah peduli dengan apapun yang orang ucapkan. Maka kita akan bahagia teman-teman sekalian. Izinkan saya tutup dengan sebuah hadis qudsi. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis ya. Kata Nabi SAW, Allah berfirman, wahai anak Adam, kalau kau yakin dengan kerajaanku, aku ada dan aku raja, maka pastikan kau tidak butuh sama kerajaan siapapun di muka bumi. Gak usah kau bergantung sama siapapun. Kalau kau yakin sama aku, minta kepada aku, langsung ngomong sama aku, maka aman. Gak usah kau pikir lagi kerajaan yang lainnya. Lalu kata Allah SWT, wahai anak Adam, kalau seandainya kau menggantungkan semua nasibmu padaku, apapun selalu mengeluh, selalu minta kepada Allah, gitu kan? Maka aku akan penuhi hajatmu. Dan kalau kau gantungkan nasibmu pada selain aku akan biarkan kau dengan nasibmu. Sembuhkah, tidak sembuhkah, dan seterusnya, terserah. Aku tidak campuri, kata Allah. Itu dibiarkan. Dan tidak akan datang kepadamu kecuali yang sudah aku takdirkan. Kau putar-putar pun ke sana sini, ke dukun, kemana-mana, putar ke dokter, terakhir yang aku takdirkan yang akan kau dapatkan. Maka bergantunglah hanya kepada Allah, saudara. Dan ini puncak daripada ketakwaan. Allahu a'lam. Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini bermanfaat untuk kita semua tentunya.
Dan Allah alam, saya tidak tahu, kembalikan kepada teman-teman panitia apakah habis sholat ada tanya jawab atau sudah tidak, karena memang pesawat saya sekitar jam 2.50 ya kalau nggak salah penerbangan. Dikhawatirkan, kalau memang dikhawatirkan telat mungkin saya tidak bisa buka pertanyaan. Dan mudah-mudahan ya, kalau bagi saya Allahu alam, saya jauh lebih suka kalau Bapak Ibu tidak bertanya. Kenapa? Karena pulang membawa ilmu jauh lebih bermanfaat daripada bertanya. Kadang-kadang pengalaman saya di pengajian, ada orang, saya bahas tema A, dia tanya tentang Z. Akhirnya saya jawab, konsentrasi jemaah jadi buyar, jadi terbagi gitu kan. Padahal pulang dengan membawa materi itu lebih penting. Dan kami dulu dididik oleh guru-guru kami hanya menyampaikan Bapak Ibu sekalian, atau kami hanya bertanya sesuatu yang kami tidak mengerti. Kalau Bapak Ibu ada tidak mengerti, baru bertanya. Kalau sudah mengerti, maka jalankan, laksanakan, tinggal tunggu ajal datang, insya Allah kita akan masuk dalam surga Allah yang dijanjikan. Mungkin begitu, kita berdoa kepada Allah SWT, semoga semua apa yang kita kerjakan hari ini diterima olehnya, dan juga seluruh amal-amal yang dulu kita pernah kerjakan diterima. Kalau ada perbuatan dosa dimaafkan dan diganti menjadi pahala. Dan semoga saja semua yang sakit disembuhkan penyakitnya, yang terlilit utang dilunasi utangnya, yang belum mendapatkan jodoh yang baik dijadikan jodoh yang soleh dan soleha, yang belum memiliki keturunan yang baik diberikan keturunan soleh dan soleha, dan juga semua ya saudara-saudara kita di sini yang hadir, terutama yang pernah berbuat dosa, dan kedua orang tua kita dan seluruh muslimin dan muslimat dimaafkan oleh Sang Maha Pengampun dan Maha Besar. Dan juga kita berdoa untuk saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, dimanapun mereka berada sedang tertindas. Semoga Allah ikhlaskan niat mereka, kokohkan telapak kaki mereka, terima syuhada mereka, dan juga Allah melihatkan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua. Dan semoga Allah mempartisipasikan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa dan harta juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab. Sebelum kafaratul majlis, saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk mengikuti ceramah saya di www.khatbasalama.com yang resmi tentunya. Dan kalau di YouTube tolong berikan dukungannya dengan like, dan juga di subscribe di berlangganan subscribe ya. Itu bisa berlangganan, kemudian juga bisa di share, dibagi kepada teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat insyaallah. Dan yang mau ikut di Android, di Play Store bisa diketik Khalid Basalamah, ada logo hijau KHB, bisa diklik di situ gratis insyaallah. Dan jangan pilih yang lainnya, karena yang ada gambar-gambar fotonya saya tidak tahu siapa yang mengambil itu, dan saya tidak bertanggung jawab dengan itu. Tapi logo hijau tanpa foto itu adalah resmi dari web saya. Mungkin begitu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.